kita kembali lagi di Ilena Talks. Be yourself with the best choice. Nah, hari ini kita episodenya podcast ya Kak ya. Benar. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Buat teman-teman yang kemarin udah nungguin nih, hari ini apa nih Kak episodenya gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Furniture dari bambu. Kita akan membahas furniture dari bambu. Benar. Ini kayak sesuatu yang apa ya? Yang unik sih Unik teman-teman. ya, karena kita belum, maksudnya furniture bambu tuh kayak belum banyak dieksplor kan? Iya, benar. Apalagi mungkin selamanya teman-teman tahu tuh kalau furniture bambu tuh ya tradisional aja. Betul. Seperti itu. Kalau untuk yang pembuatan industrial, ya maksudnya yang di industri ya, kayaknya belum begitu banyak sih. Setahu Mimin sih ya. Bambu ya gitu. Makanya hari ini kita akan kupas tuntas ya ceritanya. Tuntas banget furniture dari bambu. Jadi selama beberapa saat ke depan teman-teman akan kita temani ya bersama aku Gaby dan aku Anda. Oke, jadi kita akan mulai nih. Boleh. Kalau teman-teman ada yang kepo-kepo nih, karena ini kan kayaknya sesuatu yang asing gitu ya buat kita, karena kan biasanya furniture tuh dari kayu solid atau kayu olahan seperti itu. Jadi kalau teman-teman kepo-kepo banget nih, boleh banget langsung di komen-komen aja, oke? Baik yang di platform hitam maupun di platform merah. Platform hitam sama platform merah kayak apa gitu? Kayak tim A dan tim B gitu. Tim B. Nah, sekarang kita langsung masuk aja kali ya Kak ke segmen pertama nih, mengenai ini ya, apa sejarah dan tradisi dari penggunaan bambu sebagai furniture. Oh, jadi ada ceritanya karena ada ceritanya nih. Gitu. Karena dia memang bambu sendiri itu kan dia adalah apa ya, sesuatu yang dari alam, dan sesuatu yang dari alam pasti memang sudah digunakan dari zaman dulu ya, dimanfaatkan dari zaman dulu, entah itu sebagai pertama mungkin kalau zaman dulu tuh mungkin dari rumah-rumahan kali ya Kak, atau iya sih, biasanya struktur rumah. Oh iya, struktur biasanya tuh kan rumah tuh ada yang tinggi-tinggi gitu kan. Jadi bawah rumahnya tuh kayak ada kolong. Iya, itu seperti itu. Nah, sebenarnya tuh dari mana sih Kak kalau sejarah furniture bambu itu bermula itu kayak gimana sih? Nah, bambu itu tuh digunakan sebagai bahan furniture udah berabad-abad ternyata Kak. Ternyata udah dari lama banget. Iya, dan itu pastinya dari negara bambu juga dong. Oh, Cina. Nah, di Cina atau di Tiongkok dan Jepang sendiri itu bambu itu dikenal sebagai bahan utama untuk furniture. Mungkin kalau teman-teman yang sering lihat anime, mungkin kalau Mimin seringnya lihat Kung Fu Panda. Oh iya sih. Nah, buat makan panda. Iya bener juga sih, tapi maksudnya furniture-nya Kakak. Salah beda fokus. Tiba-tiba kayak dengan panda tuh kayak langsung kebayangnya tuh panda lagi bener sih, ini kayaknya salah aku sih yang nggak ada kasih konteks. Jadi kalau teman-teman lihat di nggak usah Kung Fu Panda deh, mungkin anime Mulan, kemudian itu di Kung Fu Panda itu pasti teman-teman pasti lihat kan. Biasanya tuh furniture yang mereka gunakan tuh bangku ataupun meja dari bambu. Nah, begitu juga dengan dipan nih teman-teman. Jadi mereka sering banget menggunakan dipan. Kenapa? Ya karena memang sumber daya bambu di wilayah Tiongkok dan Jepang tuh banyak banget teman-teman. Apalagi tuh mungkin teman-teman pernah lihat kan, mereka tuh ada hutan bambu yang berarti emang kayak komoditas bambunya di situ ya. Kalau kita kan mungkin jati dan mahoni ya, tapi mungkin kalau di negara Tiongkok dan Jepang ya memang komoditasnya itu bambu kayak gitu. Nah, kenapa sih teman-teman mereka tuh suka menggunakan bambu? Karena itu tuh lebih gampang digunakan, lentur pertama, lentur, ringan, dan terkadang mereka memang tidak memerlukan paku. Jadi bentuknya cara nyambunginnya dengan bambu lagi. Iya, jadi saya dengan serat bambu, kemudian nanti dianyam tuh loh Kak, atau bisa dikunci seperti itu. Pakai tali kayak kalau dulu pramuka. Iya, benar. Simpul. Nah, biasanya kan simpul-simpulnya menggunakan tali, tapi ini mereka menggunakan serat dari bambu itu. Jadi istilahnya gampang lah untuk digunakan, apalagi
dari berabad-abad yang lalu lah ya, yang dimana mungkin peralatan dan apa ya teknologi juga belum berkembang kan, jadi mereka benar-benar memanfaatkan dari sumber daya alam nih yang mereka punya kayak gitu. Iya sih, jadi full eco friendly. Iya, itu benar. Karena perekatnya pun dari bambu, fondasinya bambu juga, jadi full bambu. Iya, apalagi rumah-rumah mereka kan juga kebanyakan dari bambu juga ya, sebagai ya kayak tadi Kak Kebi bilang, dindingnya kayak gitu, kadang jembatannya, infrastrukturnya mereka pun aja benar-benar menggunakan bambu ya, karena benar-benar komoditas kayak gitu. Nah, selain dari fungsi ini Kak, ternyata mereka juga mempunyai filosofi seperti yang kita tahu ya, apalagi negara-negara Asia tuh penuh dengan apa ya, filosofi. Setiapnya tuh ada maknanya, ada filosofinya gitu. Benar teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen penasaran apa sih Kak, kalau bambu emang punya filosofi apa? Ada Kak. Nah itu yang pertama, dia itu melambangkan kekuatan dan ketahanan teman-teman. Jadi kenapa mereka menggunakan bambu juga sebagai furniture dan bahan atau pondasi rumah mereka? Karena mereka menginginkan supaya rumah mereka tuh awet, kuat seperti itu, supaya pemilik rumah itu juga memiliki kekuatan seperti itu, dan apa ya, mencerminkan kayak fleksibilitas kayak gitu loh teman-teman, seperti itu. Jadi ternyata bukan cuma dari segi fungsi aja, jadi bahan-bahan pun merupakan doa ya. Kalau mungkin teman-teman dulu sempat ada nggak sih yang di episode-episode sebelumnya, jadi itu ada sejarah dari furniture di Indonesia. Kalau di Indonesia kan mungkin main di coraknya ya. Oh iya benar. Jadi setiap corak, setiap ukiran itu memiliki arti dan filosofi. Ini bahkan dari bahannya aja tuh udah berfilosofi ternyata ya. Bisa apa ya? Karena dia kuat, jadi kayak entah itu kan itu bisa juga cocok lagi gitu. Bener. Ya. Tapi emang benar gitu, emang benar bahannya kuat. Bener, ini bukan cocok lagi yang asal-asalan ya, emang bener gitu. Berdasarkan fakta gitu. Tapi maksudnya bambu tuh keren banget karena dia tuh kan ringan ya, karena dia bagian dalamnya berongga. Tapi mungkin karena dia teksturnya itu keras itu jadi dia kuat. Jadi itu kuat tapi ringan. Jadi kalau dari kayu solid gitu kan, karena dia kuat jadi dia berat gitu ya. Tapi bambu itu dia ringan tapi dia kuat. Bener. Keren sekali ya. Apalagi mungkin di negara Tiongkok dan Jepang nih, kayak dia memang rawan gempa ya. Oh iya sih. Dari dahulu kan mereka memang rawan gempa teman-teman. Jadi mereka biasanya memanfaatkan tanaman bambu ini sebagai itu, baik furniture atau pondasi rumah, karena ya kalaupun misalnya rumah itu tidak bertahan atau kolaps pun mereka tidak terlalu membahayakan si pemilik rumah, karena seperti itu. Isian rumahnya nggak terlalu berat. Bambu itu tadi. Bener. Apalagi untuk yang di negara Jepang tuh memang untuk lantai 2-nya atau memang penggunaan bangunannya tuh rata-rata masih menggunakan kayu dan bambu sih Kak, kayak gitu sampai sekarang. Keren banget ya. Itu untuk antisipasi bencana alam juga berarti. Bener. Keren banget sih. Nah, kalau di Jepang sendiri nih, kalau tadi kan di Tiongkok ya untuk yang filosofi kekuatan, ketahanan. Nah, kalau di Jepang sendiri dia itu memiliki filosofi keselarasan dengan alam. Luar biasa. Harmoni dengan alam. Harmonisasi dengan alam tuh dapat. Benar. Apalagi buat teman-teman yang mungkin tahu nih taman-taman di Jepang yang zen seperti itu. Iya, itu Zen garden. Itu bisa dari bambu ya kan Kak. Benar-benar jembatannya, terus benchnya, benar-benar. Kursi taman. Terus apa sih Kak? Yang air mancur ya? Yang kayak apa ya tuh? Yang itu kan tuk gitu. Itu juga dari bambu juga. Jadi keren ya. Jadi apa Kak? Kita sama-sama jadi terus sama-sama ngeblank. Jadi apa? Tok. Jadi maksudnya bambu tuh memang penggunaannya banyak banget. Benar. Mulai dari furniture, terus interior rumah, bahkan untuk dekorasi kayak yang tadi di kolam tuh ada tok. Apa itu air mancur ya? Semacam dekorasi kolam. Benar.
Jadi udah memang banyak banget penggunaannya, filosofisnya pun juga tinggi banget atau dijunjung tinggi banget ya di negara-negara Asia Timur lebih tepatnya, yaitu di Jepang dan Tiongkok. Mungkin Korea juga kali ya Kak, cuman aku belum. Biasanya Cina, Tiongkok gitu ya. Jepang mungkin ya boleh lah gitu. Gitu sih, Korea belum pernah lihat sih. Atau mungkin kita perlu research. Iya, perlu research ya. Per negara kayaknya mereka apa ini keren sih. Barangkali ada kan furniture bambu versi Korea dan versi Jepang gitu perbedaannya. Ataupun di Europe juga. Benar. Bisa. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, Kak, terus furniture bambu dibanding furniture dengan kayu solid, kalau mereka duelkan itu kayak duelkan itu apa plusnya dari furniture bambu? Mungkin teman-teman bertanya ya, karena kan sekarang kan kayak ya maraknya furniture kayu solid gitu. Bambu dan kayu itu dia punya karakteristik yang berbeda kan. Jadi kalau bambu itu serat yang tumbuh itu dia lurus dan padat. Jadi dia memberikan kekuatan di arah vertikal. That's why kenapa pondasi-pondasi itu menggunakan bambu, karena memang bambu itu kuat secara vertikal, bener-bener vertikal. Karena kan kayak seperti yang teman-teman tahu ya, bambu itu kan dia menjulang ke atas seperti itu, dan terus kan dia strukturnya bulat gitu kan, makanya dia cocok digunakan sebagai pondasi. Iya, kekuatan bambunya tuh di situ. Nah, sementara kalau kayu, karena dia kayunya kayu solid gitu ya, dia punya kekuatan yang lebih merata di seluruh bagiannya, teman-teman. Jadi kalau furniture dengan kayu solid itu biasanya ukurannya besar, karena memang dia kekuatannya merata, stabil di semua sisi gitu. Jadi kalau untuk furniture yang berukuran besar itu dia bisa balance antara sisi-sisinya seperti itu. Kan kalau yang furniture dari bambu itu biasanya dikhususkan untuk furniture yang kecil, yang memang dia bebannya tidak terlalu berat ya, nggak terlalu over seperti itu. Sementara kalau untuk furniture yang harus dia menampung beban yang berat, itu memang biasanya kayu gitu. Jadi sebenarnya kalau harus pilih furniture bambu atau furniture kayu, itu ada plus dan minusnya masing-masing. Benar. Mungkin ya situasional juga kali ya Kak. Mungkin ya yang kayak tadi kita sempat bahas juga, mungkin kalau teman-teman tinggal di daerah yang memang entah itu rawan bencana atau struktur tanahnya itu memang tidak padat tidak padat seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahan bambu nih. Tapi kalau teman-teman memang tinggal strukturnya udah ataupun di apartemen, perkotaan, kemudian ya daerah-daerah Eropa di mana emang komoditasnya itu kayu-kayu solid ya, memang nya menggunakan kayu solid seperti itu. Jadi dia plus minusnya ya. Masing-masing gitu. Nah, mungkin kita akan breakdown juga nih. Terus apa sih Kak kelebihan dan kekurangan si furniture dari bambu ini? Tadi kan kita udah sempat singgung ya Kak ya, untuk kelebihannya itu dia kuat, terus dia secara lentur tuh dia juga lentur ya. Karena kalau kayu solid kan dia tidak lentur ya. Jadi benar harus di carving ya kalau mau bentukannya. Kalau mau berpola lengkung kita harus memotongnya secara melengkung, nggak bisa bukan kayak rotan ya gitu. Nah, kalau kekurangannya furniture bambu itu yang pertama, walaupun dia kuat tapi dia lebih rentan terhadap kelembapan dan hama kalau dia tidak diberi bahan kimia khusus untuk anti hama seperti itu. Jadi karena memang kalau di Tiongkok itu kan iklimnya masuknya tropis gitu. Jadi karena dia tuh aslinya tumbuhnya di iklim tropis. Kalau misal dia ditempatkan di subtropis sih kayaknya, dia ada winter juga ya berarti ya. Aku belum pernah kesana. Jadi ya itu kali ya subtropis. Jadi kalau dia dipakai dibuat untuk furniture dan ada di satu wilayah yang mungkin tropis atau cenderung panas, itu pasti dia akan punya daya tahan yang lebih rendah gitu. Karena dia memang rentan terhadap kelembapan seperti itu, entah di suhu yang terlalu tinggi, suhu yang terlalu rendah. Gitu.
gitu. Iya sih, mungkin mereka makanya di Tiongkoknya tuh yang Tiongkok Selatan tuh yang subtropis. Ini kalau ke atas kan makin dingin ya kak ya. Jadi mungkin penggunaan untuk yaitu untuk furniture ataupun rumah juga mungkin semakin berkurang juga kali ya. Kayak gitu. Oh gitu. Aku kira tuh dia tuh bakal kuat banget, ternyata justru apa ya? Mereka tuh ternyata juga rentan juga ya kak ya. Dan kalau tanpa finishing bambu itu juga lebih cepat lapuk gitu. Tapi I think kayu pun juga sama sih kak, karena kalau kayu tanpa dilapisi apapun, tanpa diberi bahan kimia pun juga dia jatuhnya berayap juga, dan finishingnya pun juga mungkin mudah lapuk juga. Jadi sebenarnya sama-sama sih antara furniture kayu dan furniture bambu. Mungkin beda di tekniknya aja. Mungkin kalau kayu teknik finishingnya seperti ini, kalau bambu ada lagi tekniknya seperti itu. Tapi sebenarnya I think sama-sama sih. Kecuali cuma dari jenis kayu solidnya aja nggak sih kak? Mungkin ada yang jenis-jenis kayu yang memang kayak lebih kuat, yang kayak jati, mahoni. Tapi mungkin kalau dari kayu-kayu yang lain, apa sih biasanya tuh kayu-kayu yang lain tuh selain kayu lin kan kuat banget. Selain kayu jati, kayu mahoni, pasti kan ada kayu-kayu. Kayu apa sih? Iya kayak oak itu. Oak mahoni nggak? Oak mahoni. Apa ya? Ada. Di Indonesia tuh ada kayu, ada jenis lain lah ya. Kayu yang biasanya digunakan sebagai furniture, tapi dia tuh jauh memang kualitasnya jauh lebih rendah sih dibanding jati sama mahoni. Nanti coba deh mimin soalnya rada lupa gitu. Walnut, oh iya benar walnut mungkin. Bisa sih bener teman-teman kayak gitu. Jadi mungkin ya itu lagi tergantung dengan jenis dari kayu-kayunya ya seperti itu. Karena kayaknya semua bahan pun kalau dia teknik produksinya itu dan berkualitas, dia juga akan menghasilkan produk yang berkualitas. Yang lebih berkualitas kayak gitu. Oke juga nih kak. Terus kalau tadi kan kita ngomongin nih, kalau tadi kakak bilang kan kayak sebelum bambu ini digunakan sebagai furniture, mereka memerlukan apa ya istilahnya, memerlukan bahan-bahan khusus supaya dia lebih awet nih dari serangan hama ataupun cuaca. Nah emang ada tekniknya apa sih kak biasanya tuh kalau bambu sebelum digunakan sebagai furniture nih? Jadi biasanya kalau bambu itu, kalau kayu mungkin dia teknik antara kayu dan bambu itu mungkin berbeda. Kandungannya pun juga berbeda. Kalau bambu tahap pengolahannya itu terutama ada di pengeringannya. Karena bambu itu kadar air yang tinggi daripada kayu ya. Mungkin kalau kayu seperti kayu mahoni itu dia tingginya kadar minyaknya. Gitu. Kalau bambu itu dia punya kadar air yang cukup tinggi. Sementara kita tahu kalau furniture terkena air itu kan dia mudah lembab. Makanya furniture bambu biasanya step pertama itu adalah pengeringan. Jadi supaya mengurangi si kadar airnya itu kayak gitu. Pantesan Panda nggak pernah haus. Tiba-tiba iya kan mereka kan itu makan sekali minum. Maaf ya teman-teman. Oke lanjut kan, tiba-tiba sting gitu. Iya juga ya. Aku jarang melihat Panda minum. Tapi kalau makan kayak dia kayak every time. Iya jadi kayak pantesan, jadi karena kadar airnya tinggi ya kayak gitu. Terus gimana kak? Nah biasanya bambu itu direndam sama direndam dulu supaya dia menghilangkan gula alaminya, karena bambu itu juga mengandung gula. Oh pantesan Panda suka makan. Ternyata Panda suka manis. Maaf ya teman-teman, ini kayak tiba-tiba kayak pantesan mereka suka makan bambu. Ternyata selain berair mereka juga ada gulanya. Jadi bambu itu pertama harus dikeringkan dulu untuk menghilangkan si airnya, dan direndam ini fungsinya dia untuk menghilangkan kadar gulanya gitu. Karena kalau ada gula seperti kata pepatah ya, ada gula ada semut gitu. Jadi iya nggak sih? Iya ada gula ada semut. Iya bener. Aku salah. Jadi untuk menghilangkan hama-hamanya gitu. Karena kalau takutnya kalau masih ada senyawa-senyawa manisnya seperti itu, kemungkinan hama bisa datang. Jadi mengundang semut, serangga, malah jadi berumah sih biasanya di
di dalam apa ya, di dalam batang. Iya, karena kan dia berongga. Iya. Ada sarang semut. Iya kan, nggak asik banget ya teman-teman yang lagi tidur tiba-tiba dari apa namanya, dari dalamnya itu tiba-tiba keluar semut, kan nggak asik banget. Secara garis besar seperti itu sih untuk prosesnya. Mungkin kalau di zaman dulu mereka orang-orang di zaman dulu melakukannya secara manual, kayak untuk perendamannya, lalu untuk pengeringannya, penjemurannya, mungkin itu secara manual. Tapi kalau untuk saat ini karena sudah didukung dengan teknologi tinggi gitu ya. tinggi, gitu. Jadi biasanya bambu ini diberi kayak dimasukkan semacam mesin kompresor gitu ya. Semacam kompresor gitu untuk membuat si bambu ini lebih padat dan tahan lama. Jadi beda banget ya. Kalau dulu berarti direndam dulu, terus dijemur, terus nanti harus dilapisin lah dan macam-macam. Kalau sekarang karena udah ada teknologi yang sangat berkembang nih ya, jadi mereka tinggal dimasukin ke sebuah alat kompresi gitu ya, buat menghilangkan gula langsung sama dengan kadar airnya. Menarik juga ya. Soalnya kayaknya di Indonesia Mimin tuh belum begitu sering lihat penggunaan bambu. Iya. Kecuali tradisional ya. Mungkin yang modern tuh kayak jarang aja gitu melihat sebuah furniture dengan bahannya tuh full bambu kayak gitu. Jarang sih. Mungkin kalau kayu, kalau misal teman-teman lagi cari furniture kayu itu kan biasanya kita nanya ya, bahannya kayunya kayu apa gitu. Bambu pun juga sama, bambu tuh kayak macam-macam ya. Bambunya bambu diapain Kak? Kan kalau kayu kan ada macam-macam ya, misal kayu olahan engineer itu kan engineer wood ada macam-macam. Kita harus kalau misal beli furniture kan harus tanya lagi kayu engineer woodnya tuh engineer wood apa. Gitu. Bambu pun juga sama. Nah biasanya bambu-bambu yang diproses dengan teknologi tinggi itu namanya adalah laminated bambu. Laminated bambu itu yang dikompresi itu kah? Iya, yang dikompres dengan suhu tinggi itu supaya dia menghasilkan struktur-struktur bambu yang lebih kuat dan tahan lama. Jadi yang laminated bambu itu tuh yang dia kualitasnya paling oke ya? I think dia oke sih, cuman kita perlu research lagi apakah ada benar-benar ada yang lebih oke daripada laminated bambu. Sekelas furniture bambu dengan bahan laminated bambu itu udah oke banget sih Kak. Jadi istilahnya istilahnya dia adalah salah satu bentuk dari cara pemrosesan si bambu ini. Nah kalau teknik sambungan sendiri kayak zaman dahulu kan berarti dia istilahnya diikat ya? Iya, disimpul. Kalau zaman sekarang gimana sih Kak? Apakah dia masih kayak gitu juga? Sebenarnya simpul-simpul itu justru menjadi ikonnya furniture bambu. Ikoniknya banget. Jadi kalau bambu kalau nggak ada simpulnya tuh kayak kurang gitu kan. Kayak tradisional. Dipan itu kan biasanya di sisi-sisinya tuh ada simpulnya. Itu justru memberikan kesan kayak uniknya si bambu itu, benar kan? Jadi lebih unik kayak gitu. Betul. Jadi metode dengan penyambungan simpul atau ikatan atau pakai dowel gitu, kayak paku kayu gitu yang buat menyambungkan bagian satu dengan bagian lainnya itu justru itu sering diterapkan sih. Soalnya tuh kalau pakai yang besi itu takutnya dia malah jadi retak nggak sih Kak? Iya, karena kan bambu tuh karena dia kan keras terus dia strukturnya tuh vertikal. Bener sih. Jadi kayak kalau dipaku jadinya dia kayak malah megar. Dari atas tuh bawah ya. Jadi terbelah menjadi dua gitu ya. Bener juga sih, kecuali kalau kita kan menggunakan kayu solid, jadi istilahnya tekanannya merata ya. Jadi ketika kita paku ya udah di situ aja. Di situ aja. Ini kalau kayu begitu kita memecah belah bambu. Kita memecah belah bambu. Oke juga ya ternyata. Jadi untuk teknik penganyaman atau ikatan ini justru yang paling masih menjadi sesuatu yang paling sering digunakan untuk menyambungkan bagian-bagian yang lainnya gitu. Menarik ya. Kayak justru kalau furniture bambu nggak ada anyamannya tuh kayak ada seninya tuh kurang. Something missing. Soalnya kayak justru ikatan-ikatan ini atau anyaman-anyaman ini tuh yang membuat seninya di situ ya Kak ya. Sih seni dan istilahnya kayak menjadi fokus utama kayak gitu. Benar. Menarik sekali. Nah, terus apa lagi nih Kak? Di sini Kak kita
Yuk ngomongin sekarang keunikan dari tampilan visual si bambu ini, furniture bambu ini. Kadang nih teman-teman, kita kan penasaran, emang apa sih yang membuat tampilan atau desain dari sebuah furniture bambu ini menarik, itu ada dari mananya sih Kak? Nah ternyata itu ada dari seratnya teman-teman. Jadi yang lurus. Kadang dia tuh lurus, tapi tuh kadang di bagian deket joinnya tuh kadang dia sedikit lubang-lubang tuh. Lubang-lubang kecil kayak gitu. Kenapa bentar di pikiranku tiba-tiba tipopodibia tuh kayak bulan-bulan, bukan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi yang lubang-lubang itu kayak lubang-lubang kecil aja, lubang-lubang alamnya yang kecil aja teman-teman. Jadi karena dia memiliki pola yang lurus tadi, yang rapi kayak gitu, jadi dia menimbulkan kesan yang rapi gitu loh teman-teman. Desain kalian tuh minimalis dan alami seperti itu. Karena memang ada tipe-tipe orang yang sukanya rapi, lurus gitu. Tapi ada juga tipe orang yang suka model coraknya abstrak. Benar. Bambu dia memang mengusung temanya tuh yang benar. Nah, karena biasanya tuh kalau kayak gitu itu biasanya bagian dari kulitnya atau itu tuh biasanya dibuang dulu Kak, biar bisa menampilkan biar seratnya kelihatan gitu Kak. Nah, kemudian baru di finishing dengan lapisan yang bening seperti itu. Jadi biar bisa kelihatan warna alaminya. Biar bisa kelihatan nih si tipe-tipe lurusnya atau pola-pola yang lurus ini biar bisa kelihatan. Biasanya digunakan finishing yang warnanya bening juga, sama sih kayak hampir sama ya kalau kayak kita ya. Kalau kita kan mengisi seratnya teman-teman, karena itu warna bambunya tuh putih, jadi kita langsung pakai yang warna bening. Jadi biar kelihatan rapi aja kayak gitu teman-teman. Ternyata jadi yaitu menggunakan clear coat atau finishing yang bening itu untuk menonjolkan sisi dari alur atau corak dari bambu ini kayak gitu. Tapi bisa nggak sih Kak kalau furniture bambu itu kita kasih warna, kalau warna alaminya kan tinggal kita cat pakai finishing bening aja. Tapi kayak nggak sih kalau misal si furniture bambunya ini kita kasih warna-warna yang lain gitu? Sebetulnya bisa teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman ingin memberikan warna di bambu, karena dia itu kan seratnya dia banyak ya teman-teman ya. Jadi dia jadi rasanya tuh kayak ngecat rambut. Kalau ngecat sebuah kayu itu kan hanya di istilahnya hanya di permukaan. Tapi karena dia itu modelnya tuh kayak rambut atau seratnya ya halus seperti rambut, jadi dia pasti akan menyerap teman-teman. Jadi teman-teman butuh effort yang lebih tinggi untuk memberikan warna pada bambu. Jadi istilahnya nggak cuma bisa sekali goresan aja seperti itu, karena dia pasti akan menyerap ke dalam kayak gitu. Dan dia tuh kan bentuknya licin ya teman-teman ya, walaupun padat tuh licin. Jadi ya itu teman-teman harus perlu effort yang lebih ya. Bener teman-teman. Nah yaitu kenapa akhirnya kita menggunakan finishing yang clear atau transparan, itu hanya untuk menonjolkan pola atau serat alami. Tapi kalau teman-teman emang ingin menggunakan warna, biasanya tuh aku pernah lihat itu warnanya hitam. Iya sih, hitam tuh kayak looks-nya elegan gitu. Ada serat-seratnya. Seratnya lurus-lurus gitu kan. Kemudian ditonjolkan dengan warna yang jadi dia kelihatan lebih rapi gitu. So elegan. Iya, bener sih. Itu hampir sama sih teman-teman. Kalau teman-teman mungkin sempat ngelihat kayak rotan gitu loh teman-teman. Itu kan seratnya juga sama. Betul. Gitu. Teman-teman. Coklat oke nggak? Coklat oke sih. Jadi kayak kayak itu kayak kolaborasi antara kayak dua, itu tuh kayak kayu solid sama bambu menikah punya anak, jadi furniture bambu warna coklat. Iya ya, benar juga ya. Iya, jarang sih Mimin lihat. Biasanya tuh mereka kan nampilinnya warna-warna krem karena warna dari bambu. Ketika mereka udah dikeringkan kan pasti warnanya jadi lebih menua sedikit, entah itu warna krem ataupun warna coklat muda kayak gitu. Jadi finishingnya tuh clear coatnya tuh biasanya itu warnanya coklat atau beige gitu. Kalau dikasih warna coklat kayak siapa kamu? Kamu bambu atau kayu? Iya, bambu atau kayu kayak gitu, teman-teman. Nah, tadi kalau kita udah ngomongin keunikan serat. Benar. Nah, pasti teman-teman semakin majunya teknologi juga, pasti kan trennya pun juga berubah ya, teman-teman ya. Nah,
sekarang gimana sih untuk tren desain dari apa ya furniture bambu sendiri? Apakah dia tuh masih bisa mengikuti tren atau ya udah gayanya tuh itu aja kayak gitu kan seperti yang kita tahu atau yang mimin aku tahu sih soalnya tuh ya model-model furniture bambu tuh ya gitu-gitu aja yang dibuat sebagai dipan lah atau kursi tapi yang cuma kotak aja gitu loh. Jadi kamu nggak ngerti nih apakah dia itu bisa berkembang nih sesuai dengan tren Kak. Tapi kalau untuk dipadu-padankan dengan bahan yang lain, kayak oke sih Kak, iya sih. bambu. Jadi ada juga furniture yang dia biasanya menggunakan kombinasi bambu, entah itu bambu dengan logam atau bambu dengan kaca, itu juga bisa. Nah biasanya peletakan bambunya itu ada di bagian fondasinya. Jadi misal meja atau kaki-kakinya ya? Yeps, kaki-kakinya. Jadi kalau misal meja itu kakinya dari bambu, terus permukaannya tuh kayak semi kaca atau semi logam seperti itu. Itu juga bentuk apa ya, bentuk cara bambu mengikuti perkembangan zaman. Bener juga ya, apalagi kayak looksnya bakal kelihatan mewah banget sih teman-teman. Ini kayaknya cocok banget nih buat teman-teman yang rumahnya ingin apa ya istilahnya ingin alami banget nih, bisa banget menggunakan juga furniture dari bambu ya Kak ya. Nah ya itu kayak mungkin bisa dipadu-padankan dengan logam, kaca, plastik kayaknya jarang sih. Paling logam dan kaca seperti itu. Jadi kalau full bambu itu kan dia memang mengusungnya kontemporer banget ya kayak. Tapi kalau dia udah kena sama besi itu unsur modernnya iya sih. Terus kalau kena kaca itu unsur minimalisnya dapat juga. Apalagi sekarang kan tren furniture tuh lagi mengusung minimalis seperti itu. Itu jadi bisa sih bambu dipadu-padankan dengan bahan-bahan yang lain gitu. Apalagi kalau bambu itu dia dilaminasi atau diolah lagi lebih lanjut jadi lebih padat gitu ya. Karena kan bambu itu berongga ya teman-teman. Kalau dia diproses lebih lanjut, dilaminasi jadi lebih padat, itu dia bisa jadi furniture modular juga. Oh iya sih teman-teman. Nah, biasanya tuh kalau ya karena bentukannya tuh kadang bisa dibentuk cuma kotak-kotak atau bentukannya tuh istilahnya persegi panjang kayak gitu, jadi bisa lebih gampang untuk disusun seperti itu ya. Dan lebih karena ini Kak, bambu itu kan dia pemasangan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya tuh kan dianyam. Oh iya sih. Dianyam itu kan dia udah paten gitu ya, nggak bisa berubah lagi. Tapi kalau dia dilaminasi, diproses lebih lanjut, itu kan dia jadi lebih padat. Jadi mungkin dia bisa dikasih kayak semacam engsel gitu. Jadi dia ada sesuatu yang bergerak, jadi dia bisa jadi furniture yang modular. Iya benar. Oh menarik juga ya. Oh berarti sekarang nih bambu juga masih bisa ya Kak ya untuk digunakan dalam furniture yang menggunakan teknologi tinggi seperti itu ya tadi ya Kak ya. Sebagai furniture modular ataupun panel dinding. Panel dinding. Oh ya, juga panel dinding juga bisa sih teman-teman. Multifungsi bisa juga sih kayak gitu teman-teman. Menarik sih teman-teman itu pengeksploran bahan bambu sebagai furniture itu masih bisa digali terus menerus ya teman-teman, apalagi dengan meningkatnya teknologi juga. Dari yang awalnya tuh bahan bambu tuh dianggap dia tuh kurang kuat ya, apalagi karena dia lembab, kemudian tadi tinggi dengan gula, pasti akan mengundang serangga dan hama seperti itu. Dengan teknologi yang makin berkembang nih, jadi semakin mudah juga nih untuk orang-orang tuh untuk mengeksplorasi bagaimana cara membentuk dan memfungsikan bambu ini sebagai sebuah furniture teman-teman. Aku jadi ingat Kak, ada satu versi bambu lagi. Kalau yang tadi kan dia laminated bambu ya. Kalau ada juga dia bambu itu yang dipadatkan, jadi memang dia tidak berongga bagian dalamnya. Itu namanya engineered bambu. Jadi wow ini menarik sih, aku baru tahu sih. Jadi istilahnya dia dari mungkin dipotong-potong kemudian dijadikan satu gitu ya Kak? Betul, jadi pokoknya supaya nggak ada rongganya gitu. Dan kadang bambu kan bulat gitu, dipotong otomatis dia bukan masih yang dari dalam
Enggak yang setengah lingkaran full, tapi kayak lingkarannya tuh cuma ngeframe aja. Iya. Oh, itu menarik banget sih. Itu jadi kelihatan apa ya, bisa lebih kuat juga. Lebih kuat juga. Karena istilahnya kan dia tidak berongga itu loh Kak, dan jadi lebih padat aja. Awalnya dia udah padat, tambah padat lagi kayak gitu. Oh, menarik sih. Ini Mimin baru tahu Kak kalau ada itu tadi. Ada laminated bambu, ada engineered bambu juga. Jadi aku pikir tuh engineer wood. Iya. Ternyata bambu tuh juga oke ya, ternyata ya ada ternyata. Menarik teman-teman. Nah, kalau ngomongin keamanan dan kenyamanan nih Kak, penggunaan bambu atau furniture bambu di rumah, sebetulnya tuh apakah menggunakan furniture dari bambu di rumah tuh aman gak sih Kak? Soalnya kan yang kayak kita tahu ya, kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang menggunakan plastik di rumah ataupun menggunakan besi di rumah, itu kan pasti selalu ada plus minusnya ya bagi kesehatan. Nah, kalau dari bambu ini karena dia kan udah diproses, apakah dia tetap aman nggak sih Kak? Sebenarnya kalau menurutku aman atau enggaknya tuh bisa salah satu faktornya tuh tergantung dari seberapa kadar kimia yang dipakai furniture-nya itu. Tapi sebenarnya kalau bambu sendiri dia itu bersifat hipoalergenik dan tidak memicu alergi gitu, karena mungkin dia berasal dari alam juga, lebih aman juga, dan bambu itu juga bersifat menyerap kelembapan dari udara. Jadi sebenarnya kalau secara kenyamanan bambu itu oke banget ya, karena dia untuk furniture yang engap, yang furniture bambu tuh untuk apa ya, menyerap energi panas. Gitu. Jadi ruangannya tuh suhunya tetap stabil gitu ya. Menarik sih. Mungkin ada teknik-teknik dalam memproduksi bahan kimia. Itu jadi tuh bambu ada juga model-model yang enggak sepenuhnya alami kan. Jadi ada yang sintetis atau buatan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi tergantung furniture-nya juga sih, dan cara produksinya gitu. Tapi secara alaminya bambu itu tidak membuat alergi dan dia tidak mengeluarkan zat kimia yang berbahaya juga. Dan karena dia juga nggak berbahan sintetis, jadi dia juga nggak akan mengeluarkan si VOC yang memang kita omongin senyawa apa ya, volatil. Aku ingatnya tuh fungsi dagang belas. Jadi VOC itu ada volatile organic compound atau zat kimia yang berbahaya, karena ya memang bahan bambu sendiri ya memang organik gitu. Betul. Begitu. Jadi asik ya. Ternyata menggunakan bambu dalam rumah, apalagi buat teman-teman yang mungkin lebih sensitif terhadap penggunaan bahan kimia seperti itu. Ada tipe orang yang dia tersensitif sama debu juga kayak gitu, atau bahan-bahan kimia seperti cacat atau penggunaan cat, atau biasanya tuh kalau anak-anak zaman sekarang masih kecil atau anak bayi itu masih lemnya kalau Kak. Iya sih. Penggunaan lemnya. Lem di furniture. Masih bau yang menyengat. Karena bahan bambu itu kan dia biasanya dianyam nih untuk apa ya istilahnya, untuk merekatkan satu bagian ke yang lain. Jadi dia nggak pakai tidak menggunakan lem seperti itu. Nah, bambu ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara nih Kak. Kayak kemarin kan kita lagi ngomongin eco-friendly. Eco-friendly furniture ini nyambung juga kan, bambu ini juga hitungannya eco-friendly. Benar. Jadi ini kan ini tuh bahannya tuh bahan alami dan nggak melalui proses kimia yang berat. Tadi kan kalau secara tradisional yaitu dia direndam kemudian langsung dikeringkan. Kalau yang zaman sekarang berarti dia langsung dimasukkan kompresor. Jadi istilahnya minim bahan kimia. Proses kimianya tuh lebih minim, lebih sedikit kayak gitu teman-teman. Jadi baunya tuh bukan bau-bau kimia. Kalau teman-teman mungkin punya furniture bambu di rumah, pasti ada bau yang khas. Tapi itu yaudah, itu bau bambu aja teman-teman. Jadi bukan bau kimia seperti itu. Karena ya lagi yang tadi finishingnya pun mereka finishingnya paling minim gitu loh teman-teman. Paling menggunakan sesuatu yang clear atau finishing coatnya tuh yang clear. Jadi nggak begitu apa ya? Ada banyak komposisi kimianya. Nah, kalau teman-teman juga tahu nih bahwa bambu ini tuh memiliki antibakterial yang tinggi.
Jadi kadang nih, ini aku Mimin tahu gara-gara tisu. Oh, tisu bambu. Tisu bambu. Di situ dijelasin kalau bambu itu memiliki antibakterial, makanya yaitu bisa digunakan sebagai furniture ataupun olahan lainnya yaitu tisu karena dia memiliki antibakterial yang tinggi teman-teman. Jadi bisa menjaga lingkungan rumah aja sih dari bakteri, ataupun kalau mungkin teman-teman kan sering dipakai, sering didudukin, sering kena makan kayak gitu. Jadi istilahnya tuh nggak bakal terlalu menyimpan bakteri seperti itu. Teman-teman menarik beli tisu bambu. Diling enggak? Diling ini enggak ada teman-teman. Ini malah jadi promosi tisu bambu. Enggak ya teman-teman, kita lagi enggak promosi tisu bambu. Ini kepikiran aja soalnya. Iya. Karena kayak menurutku sekarang furniture tisu bambu tuh sekarang kayak udah mulai nge-up nggak sih? Nge-up banget, daripada tisu-tisu yang biasanya, walaupun dia secara harga memang lebih tinggi dibanding tisu-tisu yang biasanya. Iya, soalnya tuh kan Mimin tahu waktu di Tiongkok itu kan, itu dia lebih murah malahan. Iya. Karena mungkin dari tempat asalnya. Jadi waktu itu Mimin kayak meragukan apa sih nih kok warnanya coklat gitu kan, jadi kayak kok coklat gitu. Tapi karena murah Mimin beli aja. Gitu. Kalau di Indonesia lebih mahal. Oh gitu. Mereka sudah melewati proses yang panjang. Jadi kayak mungkin saatnya ya produsen Indonesia menciptakan lokal. Iya. Terima kasih. Kita butuh lah. Soalnya secara tekstur pun dia lebih lembut, lebih lentur ya sih. Iya benar, lebih lentur. Iya sih, ternyata bambu itu lentur. Lentur dan dia tuh kuat gitu loh, nggak gampang sobek, benar-benar. Jadi ya itu banyak banget kemarin. Jadi baru tahu Mimin gitu. Nah, tadi kita dia ngomongin macam-macam sampai ke tisu. Kita balik ya ke topik. Balik ke berbicara. Nah kalau tadi kita udah sempat ngomongin nih Kak tentang apa ya istilahnya bentuk furniture yang memang cocok digunakan atau menggunakan bahan bambu. Nah tadi Kakak sempat nyinggung modular kayak gitu. Sebenarnya tuh cocok nggak sih Kak? Kalau tadi maksudnya silakan di elaborate dengan apa dia cocok menggunakan atau digunakan sebagai furniture modular kayak gitu. Kalau menurutku cocok sih. Menurut teman-teman gimana? Oke, tidak oke. Oke, like untuk oke. Like untuk oke. Tetap like kalau tidak oke. Tidak oke juga like. Maksa gitu. Menurutku cocok karena yang pertama dia ringan. Oh, benar. Dia ringan. Jadi kalau misal modular itu kan ngomong soal bentuk yang bisa diubah-ubah. Benar. Kalau furniture yang bisa berubah-ubah bentuk tapi dia basicnya berat, kita mau ngubah bentuk pun juga mager sebenarnya. Karena kayak tapi karena dia ringan, jadi untuk diubah-ubah bentuk tuh kita sebagai pengguna pun juga nggak yang mager untuk diubah. Bener karena sih. you enteng kayak gitu. Beda cerita kalau dia kayu solid yang berat, iya, lu terlalu berat untuk diganti-ganti, udah kamu akan seperti ini aja. Benar-benar. Jadi karena dia ringan itu, jadi dia sangat cocok untuk digunakan atau dibentuk sebagai furniture yang modular seperti itu. Dan dia juga mudah dirakit kan. Oke, benar. Kalau furniture yang dari kayu atau dari besi itu kan secara perakitan sulit ya. Tapi kalau bambu itu dia sebenarnya lebih ke teknik penganyaman aja. Jadi dia lebih mudah dirakit juga. Jadi oke sih untuk digunakan sebagai furniture yang modular gitu. Dan contohnya apa sih Kak? Dan sekarang banyak juga sih desain furniture modular yang dari bambu, kayak misal nih rak buku. Oke, rak buku ternyata bisa ya menggunakan rak buku. Iya benar bisa. Rak buku atau sofa yang bisa disusun ulang. Jadi kan ada nih sofa-sofa yang dia bisa bentuk letter L. Oh ya. Iya benar. Pakai bambu tuh oke juga. Jadi bagian kakinya itu bambu, terus nanti kayak ada sofa, kok sofa sih apa? Busanya, bantalannya kayak gitu di bagian atasnya. Atau bisa juga untuk furniture yang fleksibel, misal meja lipat, atau kursi lipat, atau apalagi yang dilipat-lipat. Apa ya? Kertas lipat.
lipat bukan. Origami ya. Ya itu teman-teman yang dilipat-lipat ya, misal kursi atau meja itu oke juga menggunakan bambu karena secara effort atau tenaga pun kita jadi lebih sedikit nih ya kan, jadi nggak begitu berat gitu ya untuk mengubah istilahnya mengubah bentuk. Menarik sih teman-teman, apalagi yaitu karena modular itu kan hakikatnya, kita bicara soal hakikatnya kan sesuatu yang gampang untuk diubah atau disusun ya. Jadi itu kalau menggunakan bahan-bahan yang memang ringan itu kayak lebih memudahkan nggak sih Kak, kayak gitu dibandingkan ya memang menggunakan kayu solid yang berat. Biasanya tuh kalau kayu solid biasanya dia memang cocoknya untuk ditempatkan atau menempatkan barang-barang yang berat nggak sih Kak? Misal kayak buffet TV, lemari bener sih. Kadang dipan juga, karena kadang kan semakin lama ukuran kasur juga semakin lama makin berat ya kayak ada yang pakai pen lah, ada yang pakai apa itu, jadi berat juga sih teman-teman. Menarik. Jadi karena dia si bambu ini ringan, itulah kenapa dia juga biasanya digunakan sebagai project semacam DIY atau untuk perabot-perabot do it yourself atau perabot-perabot yang memang dipindah-pindahkan gitu. Jadi movable furniture kayak gitu. Karena itu tadi bambu ringan, dia mudah dipotong dan mudah dirangkai. Jadi dia jadi pilihan yang oke mungkin DIY kayak gitu. Mungkin kalau furniture yang kecil yang mudah dipindahkan itu kayak stool, side table, meja nangkas side table. Iya, meja nangkas side table, stool. Kalau stool kan kayak enak sih, maksudnya mau duduk di mana aja jadi gampang banget untuk dipindah-pindahkan kayak gitu. Bener juga sih, atau enggak project DIY dari bambu. Itu oke nih. Bentar ya, lagi berpikir project DIY dari bambu. Tiba-tiba Lin tolong nanti dikasih itu ya kayak tut terus kayak ada orang mikir loading. Iya, ada loadingnya gitu ya. Lagi kita memberikan pekerjaan ke editor. Terima kasih editor. Teman-teman, jadi kita balik lagi ya. Kali kan Mimin sempat bilang juga nih, kalau aku sempat bilang nih, kalau mungkin sekarang atau di negara Asia penggunaan bambu tuh masih masif banget teman-teman. Tapi untuk di negara Barat gimana sih Kak? Soalnya kan negara Barat tuh setahu aku ya, bambu itu tuh tidak menjadi komoditas. Yang menjadi komoditas kan itu adalah bahan-bahan kayu berat kayak gitu ya, kayak terus jati, terus tadi walnut kayak gitu. Jadi kayak masih menggunakan bahan-bahan yang solid atau kayu-kayu yang solid. Nah, untuk di negara Barat nih gimana sih Kak? Apakah penggunaan bambu itu tuh udah semasif itu atau mereka kayak cenderung tidak menggunakan nggak sih? Gimana Kak? Sebenarnya ada maksudnya di negara Barat pun ada yang menggunakan furniture bambu sebagai alternatif dari kayu-kayu yang keras atau si solid itu. Cuman kadang mereka itu merasa kayak kayak masih ragu ya. Sekuat itu nggak sih? Iya, benar. Dan karena efek iklimnya juga. Bener sih. Kalau di sini kan iklimnya sama-sama ya, hampir-hampir sama di tempat asalnya sih. Kan kita sama-sama masih tropis lah, tropis subtropis seperti itu. Tapi kalau udah masuk ke wilayah barat sana, dia udah kena winter yang suhunya ekstrim bahkan minus. Jadi mungkin orang-orang di sana meragukannya di aspek itu ya. Iya, benar-benar, apalagi kalau kita kan mungkin musim dingin ya, apalagi mungkin yang di negara Jepang dan Cina itu kan masih ya 3 bulan lah ya pergantian musimnya. Tapi kalau di negara barat yang biasanya itu musim dinginnya tuh panjang, bisa setengah tahun sendiri teman-teman. Jadi mereka kayak lebih rentan kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin mereka akan menggunakan karena unik aja sih Kak. Apalagi modelnya unik ya. Dan itu mungkin jadi tantangan tersendiri untuk
penjual-penjual furniture bambu di wilayah barat sana. Ya, Karena mereka harus bisa menonjolkan apa sih unique selling point si furniture bambu bener kayak gitu. Mungkin itu mungkin mereka cuma mengambil dari segi keunikan apa ya, keunikan bentuk. Kemudian mungkin bagi orang-orang yang mengapresiasi budaya Asia juga, ya kayak mungkin di Chinatown-nya mereka seperti itu. Jadi tetap apa ya, menggunakan nyambung sama tema-tema. Bener. Nah, produsen di negara barat sekarang juga lagi apa ya, istilahnya mencari-cari teknologi yang baru nih Kak, supaya bisa memperpanjang umur dari bambu seperti itu. Iya, sama sih Kak, sebenarnya kayak yang kemarin kita sempat omongin di eco friendly episode juga. Jadi kenapa kita itu ya menggunakan bahan-bahan produk lokal, ya karena itu teman-teman, iklimnya pertama. Iya sih, benar-benar. Jadi iklimnya pertama, jadi menggunakan produk yang sesuai dengan iklim, baik itu bahan utamanya ataupun dari kitanya sendiri sebagai konsumen, seperti itu. Jadi biar lebih awet aja gitu teman-teman. Mungkin di negara barat karena ya itu perbedaan cuacanya terlalu tinggi ya, dari bahan utamanya bambu itu sendiri, jadi kayak ya itu lebih cepat apa ya, lebih cepat rusak kayak gitu. Lebih cepat, kenapa lebih cepat rusak teman-teman kayak gitu. Jadi kalau misal ditanya sebenarnya jadi populer nggak sih kan furniture bambu di wilayah luar negeri itu, maksudnya tingkat popularitasnya tuh apakah sama seperti yang di Asia? Jadi pasti beda ya, karena yang di barat sendiri yaitu dia hanya ingin menampilkan keunikan. Jadi contohnya mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa atau pernah singgah ke Asia dan mereka melihat unik nih ternyata furniture dari Asia. Nah tapi furniture dari bahan bambu sendiri itu popularitasnya ya hanya ada di Asia Kak. Popularitas tertingginya ya ada di Asia, karena pertama itu adalah bahan tradisional. Pasti buat teman-teman yang pernah ke daerah-daerah di Indonesia yang masih pelosok, itu pasti penggunaan bambu itu masif banget teman-teman, karena mereka merasa sayang juga menggunakan bahan kayu ya. Karena mereka lebih mending dijual. Iya. Untuk penggunaan pribadi kita pakai bambu aja. Kayak gitu. Kemudian itu di negara asalnya juga mereka lebih itu lagi ya, lebih masif lagi penggunaannya seperti itu. Nah, jadi di barat itu masih dianggap sesuatu atau bahan yang eksotis. Berarti kayak langka gitu. Bener. Jadi ngerasanya tuh kayak, mungkin kalau teman-teman yang suka pelihara binatang-binatang eksotis mungkin tahu kayak rasanya gimana sih, kayak memelihara atau mempunyai sesuatu yang beda dari yang lainnya. Iya sih, benar sih. Jadi kayak lebih pride-nya kayak gitu sih. Kalau di Asia jatuhnya emang ya karena penggunaannya biasa. Asalnya di sini gitu, banyaknya di sini. Jadi kalau emang dipakai untuk perabotan pun ya memang udah sewajarnya. Iya, sewajarnya. Tapi kalau dia begitu dia terbang ke barat ya, menjadi sesuatu yang unik banget, bener, eksotis, sesuatu eksotis atau ya memang jarang digunakan. Jadi lebih ke pride sih Kak, seperti itu. Nah, ternyata teman-teman selain itu kan tadi penggunanya di rumah ya. Penggunanya di rumah nih kayak dipan, terus kursi, meja makan, rak buku. Nah, sekarang teman-teman furniture bambu ini juga sudah mulai bergerak ke kantor-kantor. Ke kantor-kantor dan itu objek profesional lainnya seperti itu. Kenapa sih Kak? Karena dia tuh bisa memberikan sentuhan alami. Iya sih, jadi kesannya nggak yang kaku banget gitu ya kayak. Nah, biasanya tuh diletakkan baik itu di area depan atau area umum, area publik ya, seperti lobby. Seperti itu, ataupun area resepsionis ya, atau area penerima tamu. Karena cakep ya, untuk dipajang, dipamerkan ke orang tuh kayak bener. Dan karena dia itu nggak terlalu membutuhkan perawatan yang intensif juga, jadi ya dia masih jadi salah satu andalan juga. Kalau mungkin ya tadi kalau mungkin kita menggunakan kayu solid seperti itu,
dulu kemarin kayaknya kita sempat bilang dia harus dikasih minyak alami dan lain-lain. Tapi karena bambu ini dia tuh minim perawatannya, yaitu hanya sekali yang di depan itu tadi, jadi nggak minim perawatannya, jadi semakin cocok lah buat tempat-tempat yang memang profesional seperti kantor yang memang jarang dikunjungi kan pastinya kan, atau perawatannya pasti hanya di siang hari aja seperti itu. Dan karena penggunanya juga nggak selama di rumah ya, jadi ya makin awet aja sih teman-teman. Kecuali kalau di rumah kan mungkin dipakai sebagai dipan, sebagai kursi yang terus-menerus dipakai, jadi pasti kan ketahanannya semakin lama semakin turun. Tapi kalau yang digunakan di area reception atau di area lobby itu kan pasti jarang-jarang aja nggak sih dipakainya, jadi dia awet kayak gitu. Aku tuh selama ini taunya aspek atau elemen bambu di kantor itu cuman buat hiasan aja, kayak partisi, tapi dia dari bambu kayak kayak bambu, mungkin itu bukan bambu alami ya, mungkin dia artificial bambu gitu, tapi yang digunakan untuk set itu jadi kayak semacam penyekat ruangan, jadi kayak biar lebih unik, estetik dan lebih kelihatan alamnya. Tapi digunakan untuk furniture, meja resepsionis gitu tuh oke juga teman-teman. Jadi tinggal nanti bagaimana cara entah itu penataannya atau desainnya seperti itu. Berarti gimana Kak cara memilih furniture bambu untuk wilayah kantor nih? Kali aja kita mau praktek kan? Iya di kantor kita ya. Ganti mejanya jadi meja bambu. Bunyi kretek-kretek kalau aku dudukin. Yang pertama teman-teman supaya nggak kretek-kretek juga ya kalau didudukin sama Mimin ya. Jadi teman-teman pilih yang finishingnya itu kuat dan anti gores. Karena laminated bambu, iya benar, engineered bambu. Aku mau bilang engineered. Iya, udah kedengeran sih Kak. Oke, ya nggak apa-apa. Kenapa kalau kita harus memilih laminated bambu atau engineered bambu itu? Karena yang pertama dia tuh kadang anti gores. Jadi bukan cuma HP kalian yang anti gores. Dikasih anti gores. Bambu anti gores. Bambu anti gores. Jadi mungkin kalau dijadikan sebagai meja ataupun kursi, apalagi mungkin kursi kali ya yang pasti kena kancing celana ataupun kena tas kayak gitu, dia nggak bakal gores. Apalagi kan bambu itu dia mulus banget ya teman-teman ya, licin banget, jadi ketika ada goresan itu pasti kelihatan. Nah, dan pilih yang modelnya tuh fungsional apa? Kayak bahasa fungsional. Jadi pilih yang fungsional, dimana dia tuh mudah mudah dipindahkan, kemudian mudah digunakan juga seperti itu, kayak rak buku. Itu juga oke sih Kak, jadi apa namanya, menggunakan bambu kayak gitu, eye catching kayak gitu, menarik sih. Nah itu dia teman-teman, untuk di segmen pertama ini kita udah kumpas kayak nama ya kan, kupas tuntas disingkat kumpas. Nggak ada ngarang sih, kita udah kupas sebagian ya tentang furniture bambu. Benar. Kenapa kok bambu itu bisa jadi furniture, sampai perbandingannya sama furniture kayu itu gimana, pengolahan furniture bambu itu kayak gimana. Dan nanti kita akan kembali lagi teman-teman di segmen kedua, kita akan kupas lagi sebagian yang lainnya ya. Kita akan ngobrol lagi tentang si furniture bambu ini. Dan teman-teman stay tune karena sesaat lagi kita akan kembali. Yang belum follow boleh di follow dulu supaya nggak ketinggalan kalau kita online. Udah balik lagi ya Kak ya. Nanti kembali lagi masih bersama kita teman-teman. Oke, see you teman-teman. Halo, kita kembali lagi di Ilana Talk segmen kedua nih, teman-teman. Jadi kita akan ngelanjutin ya Kak ya. Kita akan membedah setiap mengenai bambu khususnya untuk pembuatan furniture. Bener. Tadi
Jadi di segmen pertama nih, kalau teman-teman ada yang ketinggalan mungkin ya baru join di segmen kedua, kita udah bahas bagian ya kayak mulai dari awal mula kenapa sih kok bambu bisa jadi furniture gitu. Sejarahnya ya Kak ya. Sejarahnya behind the scene. Iya, behind the scene. Behind the history. Behind the history gitu. Terus mulai dari perbandingannya gimana sih kalau furniture bambu kita bandingkan dengan furniture kayu. Bener. Kelemahannya apa, kelebihannya apa, terus manfaatnya menggunakan furniture bambu itu apa sih, kita udah gitu breakdown sebagian. Lalu ini kita akan lanjutin lagi nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik kayaknya oke deh furniture bambu, boleh banget teman-teman ya join aja nimbrung bareng kita di kolom komentar. Karena nanti akan ada Mimin yang membacakan komentar kalian kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi nih ya Kak, bahas tentang keunikan bambu sebagai material furniture gitu. Tapi sebenarnya apa sih Kak yang membuat bambu itu berbeda dari kayu sebagai furniture? Kalau buat teman-teman mungkin kayak Kak, bambu itu apa sih gitu kan? Bambu itu sebenarnya adalah rumput raksasa teman-teman. Rumput giant, rumput grass, giant itu raksasa, jadi giant grass ya. Wow. Jadi dia tuh sebenarnya tuh rumput teman-teman, bukan kayu ya. Jadi kalau mau ingin teman-teman yang kayak apa sih itu bambu, apakah dia salah satu jenis kayu? Apakah dia kayu? Rumput teman-teman. Jadi panda itu makan rumput. Bener. Cuman rumputnya versi gede. Kenapa sih Kakak disebut dengan rumput raksasa? Karena dia itu pertumbuhannya tuh cepat banget kayak rumput. Iya sih. Aku kira tuh dia kayak dia berarti cuma tanaman, bukan teman-teman. Jadi dia itu kenapa diomongin sebagai rumput raksasa? Karena pertumbuhannya tuh cepat-cepat ya. Banget teman-teman. Nah, jadi dia pertumbuhannya cepat, seratnya itu juga kuat. Nah, dia tumbuhnya cepat tapi seratnya kuat. Iya, benar. Kalau misal kayak kayu solid kan kita harus tunggu sekian puluh tahun supaya dia bisa dipanen. Iya, bisa dipanen, seratnya semakin cantik juga. Oh, kalau si rumput satu ini dia emang gitu ya. Seratnya cakep tapi dia tumbuhnya cepat. Iya, kayak gitu. Makanya disebut dengan rumput raksasa. Nah, karena strukturnya ini yang unik nih teman-teman, bambu itu memiliki kekuatan dan kelenturan dibandingkan dengan yang tadi kayu solid, kemudian ataupun engineer wood ya, yang biasanya dia tuh bakal susah banget untuk dibentuk. Jadi mereka lebih ke di crafting gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dia itu lentur, tetap kuat, kemudian tuh dia ringan juga teman-teman. Jadi sebenarnya keuntungannya banyak banget. Bener. Jadi dia rada berbeda di kayu solid tuh ya, dari itu dari kelenturannya sih Kak. Seperti itu. Jadi makanya ada beberapa furniture sekarang ya memang memanfaatkan kelenturan dari bambu itu untuk membentuk sebuah furniture Kak. Biar ada efek-efek lengkung-lengkungnya. Bener. Biasanya ada efek lengkungnya. Biasanya tuh caranya ketika mereka direndam tuh udah dibentuk Kak. Oh, jadi ketika mereka masih masih fresh dari panen gitu ya. Fresh dari panen, kemudian kan direndam biar gulanya hilang. Nah, sekalian dibentuk. Jadi biar waktu dia dikeringin nyerap si airnya itu posisinya udah bentuk. Oh iya sih, soalnya kalau udah posisi kering keras gitu kan jadi susah ya kan. Bener. Oh gitu. Jadi bambu itu juga salah satu furniture eco-friendly juga berarti bener. Nah, jadi kenapa dia disebut eco-friendly ya? Tadi itu teman-teman dia karena itu dia tuh rumput raksasa ya. Pertumbuhannya tuh cepet banget, bahkan dia tuh bisa mencapai meter teman-teman, 1 meter hingga 2 meter per hari loh. Per hari? Bener. Banget, berarti kayak tiap hari panen gitu. Bisa sih teman-teman, tapi itu pasti nunggu juga sih, menunggu yang keadaannya ya udah sedikit matang atau sedikit besar ya gitu. Bener, biar lebih keras. Nah, jadi karena pertumbuhan yang super cepet nih Kak, jadi dia untuk keberlanjutannya tuh ada Kak, dibandingkan dengan kayu-kayu solid atau kayu seperti kayu jati, kayu mahoni yang memang membutuhkan puluhan tahun ya untuk panennya. Tapi karena dia itu rumput raksasa, yaitu pertumbuhannya cepat banget, jadi dia lebih berkelanjutan seperti itu. Jadi ketika memang
dibutuhkan sumber dayanya tuh ada aja kayak gitu. Jadi nggak perlu menunggu waktu yang lama seperti itu, Kak. Jadi karena pertumbuhannya cepat itu tadi, jadi dia kayak nggak perlu dibus pakai kandungan-kandungan gitu ya. Karena kan ada ya teman-teman ya furniture yang furniture, bahan-bahan furniture, kayu-kayu gitu yang dia harus dikasih zat-zat kimia tertentu supaya dia tumbuhnya lebih cepat. Gitu. Makin cepat tumbuh kan makin cepat panen kan niatnya gitu. Tapi kalau bambu karena dia emang dari awal tumbuhnya udah cepat, jadi dia udah minim bahan kimia sejak dini bener. Jadi dia juga jarang banget menggunakan pestisida, Kak. Nah itu dia. Mungkin kan kalau di alam bebas seperti itu, kayu-kayu kan ditumbuhkan liar aja, Kak ya. Jadi dia menjadi rumah untuk serangga, rumah untuk rayap juga ya. Tapi kalau untuk si bambu ini dia itu memang yaitu jarang sih, Kak. Jarang untuk berhama kayak gitu. Paling ya semut, makanya mungkin beberapa ketika prosesnya tadi ketika diambil itu makanya ada yang dikeringkan atau menggunakan zat kimia untuk istilahnya kadar gula seperti itu. Jadi sebenarnya juga sih ya pakai furniture dari bambu. Benar. Jadi dia ramah lingkungan juga ya, karena nggak istilahnya kan dia untuk ruang tumbuhnya juga nggak terlalu besar, Kak. Iya sih, beda dengan atas itu, dan kan ramping-ramping biasanya bambu. Jadi beda dengan kayu solid yang biasanya dia membutuhkan lahan yang lebih besar seperti itu. Nah, nyambung lagi nih teman-teman. Tadi di segmen pertama juga kita udah sempat singgung apa sih plus sama minusnya penggunaan furniture bambu. Ini mungkin kita juga singgung lagi ya, kita poin-poinkan lagi biar semakin ada gambaran nih ya, apa sih? Kalau aku beli furniture bambu tuh aku akan dapat benefit apa dan ada tantangan apa? Benar. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya selain tadi yang kayak Kawanda bilang dia eco-friendly, dia ramah lingkungan, bambu itu ringan tapi dia kuat teman-teman. Sama yang kayak kita singgung tadi ya kan pertama. Dia ringan karena efek berongganya juga ya, kayak dia berongga, jadi mungkin itu yang membuat dia ringan tapi kuat karena struktur seratnya dan struktur kayunya tuh yang dia vertikal lurus seperti itu. Jadi dia oke banget buat pondasi furniture, bisa kakinya atau mungkin kalau rak buku itu sampai sisi kanan kirinya, itu kerangkanya gitu ya, betul kerangka gitu. Jadi kuat banget teman-teman. Jadi walaupun dia ringan, tapi kalau kita tipikal orang yang suka pindah-pindah furniture, mengganti-ganti gaya ruangan, itu furniture bambu sangat membantu supaya kita nggak ngos-ngosan gitu ya, untuk istilahnya mengangkat furniture dari bambu karena dia memang sedikit lebih ringan kayak gitu. Betul. Terus selainnya ringan, kuat, ramah lingkungan, dia juga tahan terhadap tekanan. Gitu. Jadi dia itu ya cocok buat teman-teman yang kantornya ada syaratnya work under pressure. Furniture bambu cocok gitu. Jadi kalau misal kamu kata-katain si bambu ini, gini, dia akan tahan terhadap. Kerja kamu nggak bener nah. Kata dia kayak diam aja. Ini jadi kekuatan. Saya kuat di bawah tekanan. Mungkin kalau furniture bambu dia interview kelebihannya saya kuat terhadap tekanan. Langsung diterima teman-teman. Tekanan itu juga bisa lucu sih. Tekanan itu juga bisa ini ya, beban yang dia terima gitu. Benar. Karena kan memang dia dasarnya kuat karena strukturnya. Jadi kalau kita taruh beban itu dia bisa kuat benar. Biasanya itu kan kalau jadi kursi, bener kalau jadi kursiku itu kan kasihan banget ya, kayak oke, aku akan bertahan. Nah itu kelebihan benar. Nah selain itu dia juga tahan terhadap lembab, Kak. Oh iya benar. Apalagi untuk yang iklim tropis ya, dia lebih kuat lagi nih. Jadi memang asalnya dari wilayah tropis. Jadi dia memang
jadi semakin kering semakin oke, kayak gitu. Gitu. Dan estetik juga nggak sih Kak, untuk looks-nya kayak biasanya natural banget. Iya, natural. Biasanya kan kalau kayu tuh kalau kayu emang dia macem-macem modelnya macam-macam. Ada yang bisa didesain minimalis, ada yang ukir-ukir. Tapi kalau bambu tuh dia kayak ikonik aja sih, bulet bener gitu ya, kan? ikoniknya tuh dari gitu. dari bentuknya aja sih, dari bentuknya dia. Kalau kemudian dari kayu solid yang kita apa ya, kita unggulkan itu adalah di bagian seratnya kan, coraknya. Tapi kalau dari bambu mungkin yang memang kita tonjolkan ya dari bentuknya secara tabung silinder gitu kan, lucu gitu. Iya sih. Jadi karena estetik ya, jadi oke banget tuh Kak. Selain itu Kakak udah ya, kirain masih ada lagi. Terus aku mau tanya nih Kakak, itu apa? Takutnya kan kita udah ngomongin nih kuat di bawah tekanan. Berarti dia nggak bisa sakit kan? Nggak boleh minta izin ya? Kamu nggak boleh izin ya furniture bambu ya. Sebenarnya bambu itu bisa dibilang kuat juga iya, tapi walaupun kuat, itu minusnya adalah di hamanya mungkin ya Kak ya, atau rentan terhadap hama kali ya Kak. Gitu. Jadi mungkin secara itu mengurangi gitu. Jadi itu mungkinlah kenapa ketika pemrosesan awal mereka beneran digencorin ya, untuk digencorin tuh apa? Digencarkan untuk menggunakan itu tadi pelapisnya, pelindung tambahan, pelindung tambahan ya, untuk mengurangi resiko terkena hama. Itu karena walaupun mereka mungkin udah direndam pakai air ya, tapi kan terkadang mungkin ya itu zat gulanya tuh kayak masih ada gitu teman-teman. Oke, menarik. Dan selain rentan terhadap hama, bambu itu juga ini sih, kalau dia kena suhu yang terlalu ekstrim mungkin dia bisa retak kayak gitu. Jadi mungkin kayak serat-seratnya tidak kuat menahan panas ini. Aku dingin kalau nggak. Ouch. Atau mungkin kalau musim dingin yang ekstrim, yang 6 bulan kedinginan terus-menerus kayak ouch gitu. Makanya di proses produksinya itu tadi biasanya finishingnya itu juga harus harus berkualitas gitu, karena finishing itu juga berpengaruh sama apa yang dia lapisi gitu. Kalau misal dia pelapisnya finishingnya otomatis material yang dia lapisi itu akan terlindungi secara sempurna. Iya sih, benar juga sih Kak. Nah, kalau tadi kita ngomongin kekuatan dan kekurangan, kan kekuatan sama kelebihan sama Kak? Kelemahan apa? Kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kita bakal ngomongin emang apa aja sih Kak bentuk dari furniture dari bahan bambu. Kan kita kayak apa aja sih bentuknya, kayak masa cuma kursi-kursi aja kayak gitu. Nah tuh dia bisa nggak sih dibentuk yang lainnya? I think bisa nggak? Bisa teman-teman. Nah sebetulnya tuh mereka bisa banget dibuat sebagai meja kopi, kemudian sofa, kemudian ya tadi dipat, rak seperti itu tuh banyak banget teman-teman untuk penggunaannya. Jadi teman-teman bisa berkreativitas sebanyak mungkin nih untuk penggunaan bambu. Apalagi buat teman-teman yang suka apa ya, tema-tema alam kayak gitu, pasti kalian bakal nge-explore banget nih penggunaan bambu sebagai furniture kalian. Apalagi mungkin kalau teman-teman suka yang Jepangan gitu. Jependi kayak gitu, pasti suka banget nih untuk menggunakan furniture dari bahan bambu. Itu bambu itu sama kayak material-material furniture pada umumnya ya, kayak bisa dibuat berbagai macam perabotan. Bener. Nah, plusnya lagi yaitu tadi teman-teman, karena dia itu bisa lentur ya, jadi dia bisa bentuknya. Jadi istilahnya bentuknya itu dia bisa mencapai desain-desain yang melengkung, yang biasanya akan susah didapatkan untuk kayu solid apabila tidak di carving atau di apa ya, carving itu tiba-tiba dipotong, diukir. Tiba-tiba kayak bahasa Indonesia jelek banget ya, maaf ya teman-teman ya. Berarti justru bambu itu lebih minim limbah nggak sih kan? Maksudnya kan kalau misal dia
aku pengennya lengkung, jadi dia tinggal udah dilengkungin aja. Tapi kalau kayu kan, kalau kita mau buat lengkung kita harus memangkas bagian-bagiannya kan. Bener dia itu dia karena bener. Oh, tinggal untuk mencapai bentuk lengkung ya tinggal diituin kan. Tapi kalau untuk yang furniture outdoor, bambu itu oke juga nggak, Kak? Cocok sih, Kak. Apalagi buat teman-teman yang punya taman. Oh iya, jadi semakin kerasa alamnya. Semakin kerasa alamnya ya teman-teman ya. Jadi semakin terasa berada di hutan bambu gitu. Nah, tapi teman-teman juga kudu perhatikan apa aja sih yang harus dilakukan ya supaya furniture kalian tuh tetap awet. Pertama, tetap teman-teman kasih coating atau finishing yang anti air. Oh iya, karena sih, itu bambu itu kan lemahnya tuh terhadap air teman-teman. Dia sampai dikeringin kan supaya karena kadar airnya banyak. Nah, kalau teman-teman terkena hujan terus menerus kayak gitu ya sama sih teman-teman. Jadi dia bakal cepat lapuk seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan anti UV. Jadi bukan cuma badan kalian yang muka dan badan ya yang anti UV ya. Ternyata furniture kalian dari bambu ini juga butuh SPF bener. Tapi jangan disamain sama kayak sunscreen kalian ya, jangan diolesin sunscreen juga. Iya benar. Terus ini di finishing pakai sunscreen. Jangan teman-teman pun. Lumayan mahal itu. Lumayan mahal. Kasihan juga bambunya, kayak ini tidak sesuai untukku. Iya, kayak ini kurang deh kayak gitu kan. Apalagi mungkin kalau manusia kan udah di-apply kan. Nah, mungkin kalau bambu itu ada sih teman-teman, sebenarnya tuh ada zat-zat pelapis seperti itu yang teman-teman bisa temukan di toko-toko bangunan seperti itu ya. Iya sih, karena kalau dia panas jatuhnya kayak retak juga kayak yang tadi kita bilang ya. Bener. Karena terlalu kering juga ya kayak jadi bisa retak juga. Jadi teman-teman juga bisa sih diletakkan di outdoor, tapi tetap aja kalau bisa di bawah pohon seperti itu. Jadi nggak langsung terkena sinar matahari. Kan lumayan ya Kak. Kita aja udah kena matahari aja deh kayak gitu kan, apalagi furniture kita ya. Baik itu kayu bambu ataupun kayu solid kayak sedih banget sih itu. Dan lagi bambu kan dia enteng ya Kak, jadi mau dipindah-pindah tuh kayak gampang. Nggak se-effort itu daripada memindahkan furniture kayu solid. Jadi ini salah satu furniture yang cocok sih untuk outdoor juga seperti itu. Oke. Lanjut lagi nih teman-teman. Nah, ada beberapa teknik pengolahan untuk bambu. Mungkin kita ngerasa kayak apa sih pengolahan bambu gimana sih? Aku maunya langsung jadi. Tapi ini mungkin little info ya. Iya, benar. Gimana sih? Gimana sih cara pemrosesannya, Kak? Nah, ada beberapa tahapan atau proses yang harus dicapai ya atau dilakukan ya. Yang pertama dipotong dari pohon, dari tanah itu kita harus potong. Kayu juga sama ya, harus dipotong. Kalau tiba-tiba digali kita ambil itu kan tunasnya masih jadi satu ya teman-teman ya. Itu kayak bingung juga gimana caranya. Bawang cekak ada ya bener ya, dan bawang berakar gitu ya. Namanya pasti harus dipotong, kemudian dikeringkan teman-teman dan diberi perlakuan yang khusus gitu nih agar tahan terhadap hama dan kelembapan teman-teman. Perlakuan khususnya ini biasanya direndam. Bener. Jadi kan karena bambu itu dia punya kadar gula tadi. Jadi dia direndamnya mungkin kayak semacam menggunakan air kimia kayak Aquades gitu kan, dia kayak air murni gitu ya. Mungkin semacam itu. Jadi supaya dia mengikis keluar si kadar gulanya. Bener. Tuh. Baru habis itu nanti dikeringkan, ditambahkan dengan perlakuan khusus atau tadi ditambah dengan finishing atau coating hama seperti itu. Jadi istilahnya mereka bakal jadi lebih stabil dan awet gitu ya Kak untuk dibentuk sebagai furniture. Berarti kalau di bambu tuh inti pengolahannya tuh ada di pengeringannya. Bener. Jadi biar dia tuh hilang gitu loh kadar airnya. Karena ya itu teman-teman kalau udah ada lembab kayak gitu pasti dia juga akan cepat lapuk dan berubah bentuk. Kadang tuh bisa reot. Iya sih, apalagi kan dia
tadi kayak yang kawan udah bilang dia melengkung kan, dia bisa mudah melengkung gitu. Kalau ada airnya jadi dia kayak bisa melengkung ya, bisa meleot teman-teman. Apalagi kalau terkena beban gitu ya. Jadi sebelum dikeringkan, teman-teman pastikan juga untuk menghilangkan kadar gulanya terlebih dahulu supaya lebih awet seperti itu. Itu untuk tahap produksinya berarti bener. Nah kalau untuk tahap finishingnya atau tahap perakitannya nih Kak? Nah itu tuh yang berbeda dari kayu biasa ya Kak ya. Jadi kalau kayu biasa kan kita biasanya menggunakan dowel, kemudian paku untuk menyatukan sekrup seperti itu, untuk menyatukan bagian-bagian ya. Karena memang kayu solid itu kan keras banget teman-teman. Jadi istilahnya dia membutuhkannya itu paku besi dan lain-lain seperti itu untuk menyatukan. Tapi untuk si bambu ini teman-teman, justru kalau dia terkena paku itu dia akan pecah. Oh iya sih. Jadi teman-teman perbedaannya itu untuk finishingnya atau menyatukannya itu menggunakan anyaman. Kebanyakan sih anyaman sih teman-teman. Mungkin akan dilem ya awal supaya lebih kuat ya. Tapi memang pastinya pasti akan dianyam sih Kak untuk menyatukan satu bagian ke bagian yang lain. Karena memang ikoniknya furniture bambu di situ ya, di bagian anyamnya gitu. Jadi semakin dianyamnya tuh semakin rumit itu juga semakin mahal ya. Bener, semakin mahal juga. Bener. Karena seninya jadi situ Kak. Seni menganyamnya itu supaya kelihatan lebih tradisional juga nggak sih Kak? Gitu. Itu untuk pemasangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Lalu untuk finishingnya tadi juga kayak yang kawan udah bilang ya, biasanya finishing furniture bambu itu menggunakan pelapis anti air atau anti UV teman-teman. Jadi dua anti ini sangat bener. Si bambu ini rentan sekali ya, rentan sama air, rentan sama panas juga. Jadi furniture bambu biasanya menggunakan pelapisnya itu anti air dan anti UV. Gitu. Nah mereka selain itu juga menggunakan pernis atau cat transparan nih Kak, supaya bisa menonjolkan serat alami dari si bambu itu. Jadi istilahnya warnanya juga estetik, jadi tetap ada pertambahan perlindungan lah seperti itu kalau menggunakan pernis atau cat yang berwarna transparan seperti itu. Menarik ya Kak ya. Menarik. Nah kalau tadi kita udah ngomongin dari prosesnya nih, Mbak tuh ada tips nggak sih Kak supaya furniture dari bahan bambu tuh dia bisa lebih awet dan tahan lama? Jadi kalau untuk furniture bambu karena seperti yang udah tadi kita bahas ya, karena dia memang lembab, bukan lembab, maksudnya dia rentan terhadap air kelembapan gitu. Jadi alangkah baiknya kalau furniture bambu itu dihindarkan dari kelembapan yang berlebihan. Benar. Kita jaga supaya peletakannya itu jauh dari tempat yang lembab. Tempat yang ngap kayak gitu, atau bahkan terkena matahari langsung itu juga lebih baik sebisa mungkin dihindari. Benar-benar gitu. Karena dia tuh sebenarnya juga bukan jenis furniture yang kuat terhadap cuaca ya Kak ya. Kan ada nih kayak mungkin kayu ulin, dia kan kuat banget sama air gitu kan. Semakin kena air semakin kuat. Nah, jadi bambu ini bukan salah satunya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menggunakannya di indoor ataupun outdoor, yaitu pastikan tidak terkena kelembapan yang berlebih seperti itu. Dan yang pasti dijaga kebersihannya, harus rutin dibersihkan juga. Benar. Kalau furniture yang minimalis itu kan dia biasanya permukaannya rata, mulus gitu. Jadi kayak kita lap gini aja udah bisa gitu. Tapi kalau bambu mungkin karena dia ada bagian-bagian yang melengkung-lengkung gitu. Benar teman-teman, jadi kayak jadi kita kayak perlu perhatian ekstra untuk membersihkan sela-selanya. Betul. Sela-selanya itu kan kadang kalau cuman kita giniin doang kan sela-selanya masih ada gitu, kayak ini terlewat. Debunya numpuk kayak di samping ya, jadi rata lama-lama. Karena debunya numpuk jadi dia udah nggak melengkung. Iya, nggak melengkung. Dia rata. Bambu debu. Bisa teman-teman, ini rajin-rajin ya, dibersihin ya. Mungkin kalau furniture yang minimalis yang desainnya maksudnya kayak kotak lines gitu, ya. Jadi pakai lap aja mungkin bisa. Gampang. Tapi kalau mungkin bambu kita perlu perabot alat ekstra ya, misal sikat yang lembut untuk menjangkau sisi-sisi yang tidak tersentuh itu. Ini Mimin kayak lagi iklan itu deh, sikat gigi. Iya, menjangkau sisi-sisi yang tidak terjangkau.
Ini ngomongin furniture bambu ya teman-teman, kayak apa kak ini lagi ngomongin ini ya tiba-tiba sikat ya kayak gitu. Kita bisa pakai sikat yang lembut atau jangan sikat dengan bulu yang kasar ya teman-teman, karena takutnya dia bisa menggores ya, tergores di situnya gitu. Jadi bisa pakai kain yang lembut aja, sedikit lembab, sama sikat yang bulunya halus ya, halus gitu. Atau mungkin kalau kita ngomongin itu kemoceng sih teman-teman. Oh iya, kemoceng itu juga bisa sih kayak gitu. Nah kalau tadi kita udah ngomongin proses finishing, terus cara perawatan, sebetulnya kalau kita mau aplikasikan ke rumah nih kak, bahan si furniture dari bahan bambu ini tuh sebenarnya tuh cocok dengan rumah atau ruangan tema apa sih kak? Atau konsep yang mengusung konsep apa gitu? Mungkin karena dia dari alam gitu ya kak ya. Jadi cocok untuk tema-tema rumah yang mengusung kesan alam, kayak misal tropical gitu ya. Oh iya beda sih tropical. Ya, gaya tropical atau bohemian cocok juga. Oh iya bohemian cocok. Atau Japanese Scandinavian itu kan dia juga mengusung kesan alam. Bener. Gitu. Itu oke sih menggunakan bambu. Apalagi sih bener sih kak, apalagi Japandi ya. Kan memang asal mereka dari Jepang dan Cina ya teman-teman ya. Jadi memang cocok banget nih buat teman-teman yang ingin mengusung konsep-konsep alami seperti Japandi, seperti Japanese Scandinavian gitu. Atau kalau minimalis itu juga bisa, karena kan serat-serat bambu itu kan dia lurus-lurus kayak gitu. Jadi kesan coraknya tuh nggak yang lebay, jadi lurus aja. Nah itu cocok banget juga buat rumah-rumah yang minimalis sih. Bener. Mimin belum explore lebih jauh atau research lebih jauh, tapi kayaknya mungkin bakal bagus apabila istilahnya si serat bambu ini tuh kayak disatukan di laminating kayak blockboard tuh loh kak. Apakah bisa gitu kan? Jadi kan kalau dibentuk kayak blockboard gitu jadi lebih bagus aja kayak gitu bentuk seratnya. Jadi nggak harus nggak harus yang apa sih? Berarti setengah lingkaran kayak bambunya tuh dipotong kecil-kecil bener, jadi kayak segede kayak apa sih bentuknya, kayak sosis gitu ya. Terus kita susun ulang itu juga kayaknya ada sih kan. Mungkin ya kak ya, Mimin belum begitu riset soalnya kayak gitu. Menarik juga sih kak. Nah berarti tadi itu selain Japandi, bohemian, dia juga tetap bisa terlihat minimalis ya kayak atau modern gitu ya. Karena terkadang kan kalau teman-teman ngerasa kayaknya ya kalau cuma bahannya bambu kayak gitu kayaknya tradisional bisa ya, bukan modern gitu. Tapi ternyata bisa ya teman-teman. Bahkan bambu itu bisa dengan desain yang dan penataan yang tepat, bambu itu bisa terlihat lebih modern ya dari furniture kayu mungkin, atau dari furniture besi mungkin bambu bisa menonjolkan sisi modernnya yang unik yang nggak dimiliki kayu atau besi gitu ya kak. Bener menarik sih kak. Nah kita udah ngomongin berbagai macam estetika dan gaya ya sekarang ya. Sekarang gimana sih kakak untuk tips furniture atau tren furniture bambu dalam desain interior yang modern ya, apalagi yang kekinian nih teman-teman. Apakah ada perkembangan nih kak dari tren furniture bambu yang dahulu sama sekarang nih, beda nggak sih kak? Harusnya ada ya kak ya, karena kan semakin zaman berkembang pasti kita sebagai manusia pun juga berinovasi gitu, termasuk dalam pengembangan si furniture bambunya ini. Jadi semakin bambu tuh sekarang semakin populer. Benar. Jadi sekarang karena ada banyak furniture yang menggunakan bahan dasarnya tuh bambu, misal sofa atau lemari, sampai hiasan-hiasan dinding. Iya sih, bener sih. Itu tuh desain bambunya tuh bukan yang kayak tradisional tapi kayak ada kayak sentuhan modern gitu sih. Apalagi kan karena manusia kan semakin berkembang, teknologi semakin berkembang juga, pasti manusia
furniture juga bakal lebih inovatif kayak gitu kan. Dari yang awalnya biasa-biasa aja yang cuma dipan aja atau kursi-kursi biasa aja, pasti nanti akan terus berkembang Kak. Apalagi jadi furniture yang multifungsi bener, juga. apalagi dengan sekarang ya, dimana furniture eco friendly itu lagi naik daun banget teman-teman, maka penggunaan bambu sebagai furniture pun juga meningkat kayak gitu, karena itu tadi, karena apa ya, bambu itu salah satu bahan dari furniture yang ramah lingkungan seperti itu. Dan sekarang banyak juga ya desainer interior, jadi bukan cuma furniture, tapi bahkan interior rumah itu yang mengembangkan bambu sebagai apa ya, bagian-bagian kayak memberikan detail-detail unik dari suatu rumah kayak gitu. Jadi apa ya, ada sisi-sisi di rumah yang itu tuh mengusung kesan alam. Walaupun tema rumahnya mungkin lebih ke minimalis atau mungkin lebih ke modern, tapi itu kayak ada sentuhan-sentuhan bambu. Iya, jadi terlihat lebih alami gitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman, sebetulnya apakah furniture bambu ini tuh bisa bertahan lebih lama nggak sih Kak dari kayu solid, ataukah ya dia memang apa ya, nggak tahan aja kayak gitu? Bisa nggak sih dia bertahan lebih lama dari furniture kayu solid? Jadi dengan perawatan yang baik dan finishing yang tepat, pastinya bambu dia bisa bertahan lama teman-teman gitu. Tapi kadang ketahanan bambu itu kan dia tuh rentannya terhadap hama dan kelembapan. Jadi untuk di aspek itu dia masih perlu apa ya, kayak semacam perhatian yang lebih ekstra dibandingkan kayu solid kayak gitu. Mungkin kalau kayu solid di proses produksinya kita celupin aja dia ke bahan kimia, udah dia akan awet, anti hama sampai kapanpun. Mungkin kalau untuk bambu itu dia perlu perhatian yang ekstra, entah mungkin dia harus di finishing ulang supaya nggak kena hama, lalu dikasih anti UV lagi supaya dia lebih kuat terhadap perubahan cuaca seperti atau paparan sinar matahari gitu ya. Nah, bahkan teman-teman sekarang itu bambu itu juga kuat loh digunakan sebagai bahan untuk perabot yang besar ya. Biasanya kan mereka cuma jadi kursi ataupun coffee table yang kecil-kecil di bagian taman ataupun di bagian teras seperti itu. Nah, sekarang dengan berkembangnya teknologi juga ya, maka bambu itu dapat diproses supaya mendapatkan penguatan yang khusus Kakak. Jadi dia lebih engineer bambu dan lain-lain. Jadi dia itu bisa banget digunakan sebagai dipan. Dipannya yang benar-benar dipan ya teman-teman ya. Kalau yang tadi yang aku bilang dipan tuh biasanya tuh cuma di bagian luar tuh loh Kak, dipan kecil. Itu kayak beach yang teras-teras. Maaf, kayak kursi pantai gitu, maaf. Takutnya maksudnya beach pantai gitu ya teman-teman. Takutnya kalau salah itunya, salah pronunciation-nya kan, jadi kayak yang beach pantai ya teman-teman ya, maksudnya jadi kayak kursi pantai aja. Nah, tapi sekarang dipannya tuh ya bisa banget digunakan sebagai dipan kasur di kamar teman-teman. Jadi istilahnya dia kuat banget nih untuk menopang baik itu kasurnya, bahkan dengan berat badan kalian seperti itu. Jadi cocok nih, apalagi juga meja makan juga lucu deh. Meja makan juga oke juga pakai jadi sebagai bahan bambu. Jadi kayak rasanya kayak piknik ya sih. Piknik setiap hari. Piknik setiap hari di ruang makan. Bener, di ruang makan. Nah, kayak gitu. Nah, kita udah ngomongin yang macam-macam gaya, terus apakah bambu bisa digunakan sebagai furniture dan lain-lain. Sebetulnya kita balik ke bagian eco-friendly lagi nih Kak. Sebenarnya tuh dia manfaatnya apa sih Kak bagi lingkungan? Apakah dia bisa berkontribusi kah terhadap lingkungan kayak gitu Kak? Yang pertama mungkin karena dia tuh, bambu tuh kan tipe tanaman yang dia tumbuhnya cepat gitu. Bener. Jadi dia nggak merusak lingkungan seperti kayu keras. Itu kan dia, kalau kayu keras mungkin dia secara kalau dia udah jadi limbah pun bakal, walaupun kayu mungkin
penguraiannya lebih lama dibanding bambu seperti itu. Jadi karena dia lebih solid ya untuk kayu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan itu karena dia pertumbuhan cepat, tidak merusak lingkungan juga, dan penanaman bambu itu ternyata juga bisa mencegah erosi tanah teman-teman. Mencegah erosi tanah, dan dia menyerap karbon juga. Karena kita mikirnya kayak bambu kan daunnya dikit ya, kan daunnya paling cuma sepucuk-pucuk gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Iya kan, sementara kalau proses fotosintesis yang mengubah karbon gitu kan di daun ya biasanya. Tapi sebenarnya bambu itu juga cukup berperan dalam mengurangi atau menyerap karbon karena mungkin populasinya yang masif banyak gitu. Jadi daunnya juga otomatis ikut banyak gitu. Juga, Jadi dia sedikit banyak berperan dalam menyerap karbon. Selain itu ya itu ya erosi tanah ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin tinggalnya di daratan yang miring, daratan miring, kemudian tanahnya enggak padat seperti itu, dia bisa membantu untuk menstabilkan menahan tanah kalian supaya tidak erosi seperti itu. Nah, kalau ngomongin manfaatnya bagi lingkungan, tadi kan kita udah ngomongin manfaatnya bagi alam ya, berarti atau keberlanjutan lingkungan. Nah, kalau buat para petani bambunya nih, buat petani-petani bambu ini tuh bisa mendapatkan manfaat juga nggak sih Kak dari kepopuleran furniture bambu ini? Pastinya ya Kak ya, karena dengan semakin meningkatnya permintaan furniture bambu, otomatis produsen-produsen itu pun juga tingkat produksinya lebih tinggi. Itu pun berarti akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan juga gitu. Jadi meningkatkan ekonomi lokal jatuhnya sih. Bener-bener baik ya. Jadi bukan cuma kayu solid aja nih yang ternyata bisa membawa kebaikan nih bagi penduduk sekitar ya. Ternyata pembuatan furniture dari bahan kayu kerja pun dia juga bisa teman-teman menyerap istilahnya tenaga kerja seperti itu. Dan menciptakan kerja. Jadi Mimin bilang apa ya? Menyerap. Oh maaf. Teman-teman jam rawan soal ini. Menciptakan lapangan kerja, benar-benar. Jadi memang manfaatnya cukup luas, mulai dari kita sebagai konsumen sampai ke produsennya, bahkan lingkungannya juga itu membawa dampak positif sih. Iya, menarik ya ternyata ya. Nah, kalau penggunaannya nih Kak, apakah furniture bambu tuh cocok sih untuk digunakan di kamar tidur? Cocok nggak sih Kak? Bener ya? Kalau kamar tidur ada bambunya kayak kesan-kesan alami itu, jadi kayak adem, bawaannya tuh kayak adem, nyaman gitu ya. Nah, apalagi buat teman-teman ya itu tadi yang suka mungkin pulang ke rumah tuh pengen ngerasanya tuh ngerasanya tuh enak gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan furniture dari bahan bambu seperti itu. Aku kayak bayangin kalau misalnya dipan di kamarku dari bambu, terus kasurnya tuh yang kasurnya super empuk gitu ya, kayak pulang-pulang masuk kamar tuh kayak berasa di Hawaii. Bener sih teman-teman, karena rasanya tuh kayaknya asik gitu ya, bener-bener alami gitu teman-teman. Menarik. Ya itu untuk yang di kamar tidur. Benar. Kalau di ruang keluarga atau ruang tamu gitu oke juga kan? Oke Kak, bener ya, tadi itu ya penggunanya bisa sebagai sofa, meja kopi, ataupun kursi teman-teman. Itu bisa menjadi pilihan unik nih untuk ruang tamu kalian. Nah, jadi itu memberikan sentuhan alami, membuat ruangan juga terasa lebih cozy, hangat gitu ya teman-teman ya. Apalagi karena dia itu bisa dibentuk-bentuk dengan mudah, maka dia juga buat teman-teman yang mungkin karakternya unik juga. Nah, teman-teman bisa istilahnya menggunakan bahan bambu ini juga ya untuk menciptakan karakter unik di rumah kalian seperti itu. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya furniture bambu itu cocok untuk di berbagai ruangan, mulai dari rumah kita
di kamar bisa jadi dipan, di ruang tamu bisa jadi coffee table, sofa. Lalu kalau di dapur itu bisa digunakan sebagai meja makan juga, seperti itu. Nah, sekarang mitos atau fakta nih. Mitos atau fakta, bambu nggak sekuat kayu solid. Wah, ini ngeri banget ya. Nah, apakah kita bahas mitos pertamanya aja nih ya Kak ya. Nah, benarkah bambu tidak sekuat kayu solid? Kayu solid. Nah, jadi ini tergantung ya teman-teman ya pada jenis bambu dan proses pengolahannya nih Kakak. Jadi kalau bambu yang udah diproses dengan benar, itu bisa memiliki kekuatan yang setara dengan kayu solid. Wow, jadi dia diduelkan sama kayu solid ternyata bisa tang. Bisa ya teman-teman ya, dan bahkan terkadang dia bisa lebih kokoh dalam beberapa kasus mungkin ya teman-teman ya, ketika penggunaannya sama-sama di outdoor. Jadi ketika sama-sama di outdoor mungkin bahan bambu itu bisa lebih kuat karena ya memang terkadang dia tuh coatingnya tuh lebih gitu kayak gitu. Jadi mungkin disandingannya dengan kayu solid yang tidak diproses juga kali ya Kak, sama-sama ketika bambunya mungkin di coating, diberikan anti UV, sedangkan yang kayu solidnya tidak diproses seperti itu. Jadi mungkin akan jauh lebih kokoh yang bambu, teman-teman. Berarti tergantung dari gimana si bambu itu diproses. Benar. Jadi tergantung nih gimana si bambu ini tuh diproses, apakah dia diproses dengan benar atau tidak, seperti itu. Kadang kan ada yang prosesnya luput juga ya Kak ya. Iya sih, benar-benar. Mungkin ketika perendamannya kurang lama sehingga zat gulanya pun tidak terlalu keluar seperti itu. Jadi tetap bakal ada hamanya seperti itu. Jadi tergantung dari cara pengolahannya. Kalau teman-teman ngerasa yang namanya bambu pasti enteng, nggak akan sekuat kayu solid, tidak selalu. Tergantung dari bagaimana cara dia diproses sampai ke finishingnya. Nah, kemudian nih Kak, ada mitos lagi. Apakah bambu tuh kuat gak sih untuk menahan beban? Takutnya nih kayak Mimin gitu mau beli furniture kayak begitu duduk gitu kan, jatuh gitu kan. Pastinya apa? Bisa. Pastinya bisa teman-teman. Jadi dengan rangka dan konstruksi yang tepat, bambu itu dia bisa menahan beban yang berat gitu. Jadi mungkin tergantung sama desain dan konstruksinya juga. Kalau misal dia mau didesain untuk bisa menahan beban berat 100 kilo misalnya, pasti nanti di bagian desainnya itu pasti akan didesain gimana supaya kakinya dia kuat. Lalu untuk bagian permukaannya itu juga kuat gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih bambu untuk menahan beban berat? Bisa gitu. Teman-teman. Tinggal bagaimana rangka dan konstruksinya itu disusun atau didesain. Nah itu tadi mungkin kalau teman-teman nyimak juga ya ketika kita pertama kali bilang dia kan kuatnya itu di bagian vertikalnya ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin furniture kalian juga lebih kokoh, jadi mungkin bisa ditambahkan banyak kaki-kaki. Benar sih. Kaki-kakinya tuh lebih banyak teman-teman karena dia kan nggak begitu kuat ketika dia horizontal. Jadi kita akalin jadi dengan menambahkan jumlah kerangkanya atau kaki-kakinya teman-teman seperti itu. Nah teman-teman kita lanjut lagi Kak, kalau perbandingan harga furniture bambu dibandingkan dengan kayu solid nih Kakak, apakah furniture bambu itu tuh lebih murah sih Kak dibandingkan dengan kayu solid? Kalau dibandingkan sama kayu solid, bambu tuh lebih terjangkau sih Kak. Jadi secara harga, umumnya furniture bambu itu lebih terjangkau dibandingkan dari kayu solid yang berkualitas tinggi ya, kayak misal jati atau mahoni. Karena mungkin dari segi pertumbuhannya, produksinya, bambu kan juga lebih cepat dibandingkan mahoni atau jati yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Otomatis harganya pun juga lebih terjangkau karena kayak stoknya tuh banyak gitu kan, nggak kayak jati atau mahoni gitu. Tapi
harganya ini dia bisa meningkat tergantung dari bagaimana dia diproses dan desainnya seperti itu. Jadi yang bikin kalau kayu solid itu kan yang bikin dia mahal karena materialnya yang langka kan, hitungannya langka karena lama. Tapi kalau bambu dia materialnya itu banyak. Kan ada terus ya. Jadi dia tingkat apa ya? Mahalnya itu ada di bagian finishing dan desainnya. Iya, gitu. Jadi keunikannya tuh apa? Nah, itu yang membuat bambu itu harganya mungkin bisa jadi lebih tinggi dibandingkan kayu solid atau kayu-kayu solid seperti itu. Apalagi mungkin dengan tema-temanya yang unik gitu ya Kak ya, atau sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh kayu solid seperti lengkung ataupun model sirkular yang benar-benar menggunakan full bahan bambu itu kan susah ya seperti itu. Mungkin kalau misal dibandingkan sama engineer wood gitu mungkin dia bisa bersaing secara harga. Iya, bisa. Mungkin bisa sih Kak, apalagi ya itu tadi tergantung finishingnya kali ya. Itu kalau sama-sama kuat itu mungkin dia bakal lebih oke dibandingkan engineer wood yang tipe-tipe particle board kayak gitu. Mungkin dia lebih oke sih. Nah, terus kita bahas mengenai jenis dekorasi atau konsep ruangan ya. Kalau tadi kan kita ngomongin jenis dekorasi yang cocok nih menggunakan bambu ya Kak ya. Terus kita bakal ngomongin emang ada ya Kak ya untuk konsep ruangan yang nggak cocok nih menggunakan bambu kayak ruangan kamu tuh nggak cocok untuk menggunakan bambu. Nah, apa sih Kak? Biasanya kalau ada ruangan yang cocok pasti yang nggak cocok, bener. Kalau menurutku beberapa gaya yang nggak cocok untuk kita taruh bambu tuh gaya-gaya yang industrial. Yang lagi pengennya tuh full besi gitu ya teman-teman. Tiba-tiba ada muncul bambu. Kayak eye catching sih sebenarnya, tapi kayak masuk, iya bener nggak masuk kayak gitu. Atau itu tadi industrial atau yang gaya-gaya klasik ala Victorian. Iya dimana yang biasanya dia itu isinya ukir-ukiran. Kan biasanya sih gaya-gaya klasik Victorian gitu kan menonjolkan apa ya? Dia ukir dan ukurannya besar. Kayak misal meja-meja klasik tuh kan lacinya gede. Sementara bambu itu muncul dengan modelnya yang sederhana dan kalem itu, jadi kayak anjlok gitu. Iya benar. Iya benar juga sih teman-teman. Apalagi kalau gaya-gaya Victorian itu kan dia kayak menonjolkan sisi kayu solid yang besar yang diukir dengan presisi dan indah kayak gitu. Sedangkan bambu itu terkadang dia memang gayanya tuh basic gitu Kak. Basic minimalis gitu bener. Jadi kayak kurang kayak gitu. Apalagi itu dia tuh tipe-tipe yang ringan, kalau ditaruh di ruangan yang terlihat berat. Gitu kayaknya tuh aneh sih. Kalau industrial gitu kan dia memang pembawaannya secara looks tuh kan besi metal gitu ya. Jadi memang secara looks tuh kayak ini barang berat. Bener. Tiba-tiba muncul satu kursi bambu di situ. Ngapain gitu kan? Ada apa ini? Ngapain aja di sini? Tersasar kamu deh. Bener kayak ngapain ada di sini kayak gitu. Nah, terus Kak, misal nih, bagaimana dampak kelembapan sih Kak? Apalagi di bagian di bagian daerah yang dia tuh tropis Kak. Sebetulnya tuh dia oke nggak sih kayak gitu, atau bisa nggak sih digunakan seperti itu? Sebenarnya apa tadi pertanyaan aku sama jadi tuh kayak dampak kelembapan dari daerah yang tropis terhadap furniture bambu nih Kak. Dampak kelembapan itu bambu itu kan tadi ya seperti yang kita bahas ya, dia itu kan rentan terhadap air. Otomatis kalau dia lembab biasanya kalau furniture kayu atau nggak harus furniture kayu deh, sesuatu yang lembab itu pasti dia akan mengalami perubahan warna. Bener. Jadi kalau perubahan warna sih furniture bambu dia kena perubahan warna, kena kelembapan kemungkinan dia akan berubah warna. Apalagi kalau kita awalnya dia tema alami. Nggak dikasih cat. Jadi perubahan warnanya tuh kayak kelihatan banget gitu.
kan, jadi Kak. kuning teman-teman, jadi kuning, jadi kayak Betul. apa ya, kusem kayak gitu. Terus Gitu, buat jadi dia perlu apa ya, kayak perhatian yang lebih ya? ekstra buat kelembapan tinggi gitu. Jadi bisa pakai dehumidifier atau yaitu teman-teman bisa menyimpannya di ruangan yang memang tidak terkena perubahan cuaca yang terlalu ekstrim seperti itu. Makanya kayaknya dia pantas ditaruh di ruangan kamar deh, karena kadang kamar kan dia lebih sering nyalain AC iya ataupun sih, itu bisa mengurangi kelembapan juga sih. Iya, jadi istilahnya stabil aja gitu, kayak gitu. Menarik ya? Menarik sih. Nah, terus nyambung lagi nih Kak, tentang perubahan warna ketika bambu ini terkena kelembapan. Sebenarnya ada cara untuk mengatasi perubahan warna pada pada furniturnya. Mungkin seiring bertambahnya waktu, furniture itu kan pasti pasti ada lah yang berubah. Entah kalau kayu solid itu corak-coraknya termasuk di furniture bambu ini sendiri, mungkin warnanya bisa berubah karena kelembapan. Terus gimana sih Kak cara mengatasinya kalau furniture bambu ini mengalami perubahan warna? Nah, untuk mengatasinya nih teman-teman bisa menggunakan pelapis anti UV. Jadi yang membuat dia kuning atau berubah warna itu sebenarnya itu karena paparan cuaca, Kak. Jadi kalau teman-teman menggunakan pelapis anti UV, maka dia akan jauh lebih lambat untuk mengalami perubahan warna. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melakukan pengecatan ulang. Nah, kalau mungkin teman-teman kayaknya udah mulai kurang oke nih, teman-teman bisa melakukan pengecatan kembali, entah itu pengecatan menggunakan warna ataupun menggunakan cat transparan. Tapi kalau teman-teman pengen upayanya lebih preventif ya, atau untuk menanggulangi ya, teman-teman bisa menggunakan cat transparan sebelum sebelum furniture kalian tuh berubah warna seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa kayak bambu kalian atau furniture dari bambu kalian juga udah ngerasa kayaknya udah mulai berubah warna, udah tiwas tuh berapa ya? Udah terlanjur. Sudah terlanjur ya teman-teman ya. Tiwas bahasa Jawa. Iya, ini tiwas bahasa Jawa, teman-teman. Aku pikir kayak bahasa Indonesia tingkat tinggi. Itu tewas. Jadi kalau teman-teman udah terlanjur ya, jadi ketika teman-teman mungkin pembuatan ataupun ketika pembelian nggak sempat nih melakukan pengecatan transparan atau melapisinya dengan TUV, teman-teman bisa melakukan mempernis ulang, vernis ya. Di vernis ulang atau bisa diberikan wax teman-teman, atau cairan lilin gitu lah ya, atau ya istilah supaya dia tuh anti air kayak gitu, tahan lembab juga. Bener. Nah, apabila teman-teman menggunakan vernis atau wax yang khusus, dia tuh bisa mengembalikan warna alami kembali mereka. Jadi berarti dia balik lagi warna yang krem-krem gitu. Berarti bisa lah ya kalau bisa. Kadang tuh kan kita ngerasanya kayak aduh udah berubah warna. Buang. Black. Boros kali. Bisa ya kita mengembalikan warnanya itu. Bisa. Jadi sudah ada dua cara ya. Jadi awalnya penanggulangan, yang kedua itu ketika sudah terlanjur berubah warna. Nah, di episode yang sebelumnya tuh kita udah pernah bahas gimana sih cara membersihkan furniture kan? Iya, benar. Nah, kita pernah singgung juga, kita bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Bener. Nah, kalau untuk furniture bambu ini dia oke nggak kalau kita pakai bahan-bahan alami gitu? Masih cocok, apalagi teman-teman kita ya, yaitu larutan cuka. Larutan cuka putih ini teman-teman bisa digunakan untuk membersihkan noda-noda yang membandel. Biasanya itu kalau sering teman-teman menggunakan furniture bambu yang biasanya yang aku bilang tadi loh Kak, yang bentuknya tuh kayak kursi di pantai. Itu kan pasti sering terkena kotoran, sering terkena noda-noda. Yang outdoor gitu ya biasanya ya. Nah, itu kadang kan ada kotoran-kotoran. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan larutan cuka.
teman-teman. Jadi cuka masih menjadi jawaban dari doa kita untuk membersihkan furniture ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi teman-teman harus menghindari penggunaan banyak air ya ketika membersihkan. Jadi ya mungkin kalau tadi sama sih teman-teman, berarti sama yang kayu solid, cukup dilembapin aja. Jadi pun teman-teman ini menggunakan cuka ya, teman-teman rendam terlebih dahulu kainnya, kemudian diperas hingga kadar airnya berkurang ya, kemudian dioles atau dilap-lap ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga untuk tidak menggunakan cairan kimia karena bisa merusak permukaan bambu teman-teman. Karena kan kadang kita nggak ngerti ya teman-teman ya, sebenarnya tuh dari berbagai jenis meja atau jenis kayu atau jenis yang digunakan itu kan pasti ada kayak batas toleransi. Iya. Yang mereka seberapa mampu dia menampung kadar-kadar kimia itu. Iya, kadar-kadar kimia. Itulah kenapa kalau teman-teman menggunakan bahan bambu ataupun kayu solid itu a big no-no sih teman-teman untuk menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, teman-teman juga bisa nih Kakak. Kalau kemarin kita ngomongin mengolesinya dengan minyak. Ini juga berarti dia minyak kabel. Ini juga minyak kabel. Kalau kemarin kan minyak biji rami nih. Sekarang pakai minyak kelapa, teman-teman. Jadi minyak kelapa itu cocok banget buat teman-teman yang ingin menampilkan glowing alami dari kayu bambu. Dari furniture bambu. Kayu bambu. Dia mau dari furniture bambu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin permukaan furniture bambu kalian glowing, shining, shimmering, splendid, nah teman-teman bisa menggunakan minyak kelapa seperti itu, coconut oil. Rebutan deh tuh buat masak ya. Dikit. Selama ini aku tahunya tuh buat masak, kan agak mahal ya. Makanya kayak kita awet-awet gitu. Sekarang malah dibuat furniture. Tapi hasilnya bakal satisfying sih teman-teman, karena bakal glowing banget ya, kayak gitu teman-teman. Ternyata cukup banyak ya yang bisa dibahas dari furniture bambu ini, mulai dari awal mula sejarahnya. Kenapa dia bisa jadi furniture yang awal mulanya dimakan sama panda, terus bisa jadi furniture, jadi meja di rumah-rumah kalian gitu kan. Sampai ke cara perawatannya. Ini benar-benar apa ya, aku pun sebagai host juga waktu research ini tuh kayak amazed banget ya, ternyata furniture bambu itu perlu dieksplor lebih lanjut lagi, dan barangkali bisa jadi lapangan kerja yang lebih luas lagi untuk ekonomi sekitar. Bener menarik ya Kak ya. Nah, semoga informasi kita hari ini bermanfaat juga ya buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang mungkin lagi bingung nih untuk memilih-milih furniture untuk rumah kalian. Nah, mungkin minggu ini ya Kak ya? Minggu ini kita bakal ada acara juga nih Kakak. Iya, spesial event banget buat teman-teman. Apa tuh Kak? Apa ya? Jadi kita bakal ngelakuin kunjungan nih Kakak ke tempat dimana kita membuat atau tempat lahirnya Ilena, teman-teman. Tempat kelahiran Ilena. Tempat kelahiran produk-produk dari Ilena, alias kita bakal kunjungan pabrik ya, teman-teman, ke pabrik pembuatan Ilena. Nah, buat teman-teman yang penasaran bahannya apa aja sih yang kita gunakan, gimana sih cara buatnya, dikirimnya kemana aja, itu semua akan terjawab. Bener. Di situ, di live event kita gitu. Nah, kapan tuh Kak? Sabtu besok. Sabtu besok. Kenapa Mimin mencari jawaban? Sabtu besok ya. Jadi Sabtu minggu ini banget kita akan berkeliling mengajak teman-teman memperlihatkan gitu ya, seperti apa sih produk-produk di Ilena itu dibuat sedetail apa, seberkualitas apa gitu. Nah, itu dia teman-teman, Mimin Kebi. Kita mohon maaf apabila ada kesalahan kata juga. Selamat siang teman-teman. Sampai ketemu di Ilena Talks berikutnya.